Yun Ruoshi, kau, sebagai keturunan ras dewa, telah berselingkuh dengan manusia biasa dan melahirkan anak haram. Hari ini, aku, sebagai tetua agung, memutuskan untuk membawamu ke platform eksekusi dewa dan menghukummu dengan sambaran petir. Semua dosa ini akan kutanggung sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan anakku. Kumohon, ras dewa, lepaskan anakku. Tetua Agung, semua ini terjadi karena aku. Aku, Ye Chen, bersedia menerima hukuman apapun. Kumohon, Tetua Agung, ampuni ibuku. Sungguh kasih sayang ibu dan anak yang mendalam. Melihat baktimu, aku bisa memberimu kesempatan. Tulang agung surgawimu adalah benda suci yang langka dan tak tertandingi. Jika kau bersedia menyerahkannya, aku akan membiarkan ibumu hidup. Chen Er, jangan pernah setuju. Itu adalah dasar kultivasimu. Bisa menjadi batu loncatan di bawah jalan dewa tak tertandingi milikku adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Jika aku menyerahkan tulangku, kau benar-benar akan melepaskan ibuku. Dewa tidak pernah ingkar janji. Tidak, Chen Er. Tulang agung ini milikku sekarang. Mulai sekarang, di seluruh alam semesta ini. Siapa yang bisa menjadi lawanku? Yun Aotian? Sekarang, bisakah kau lepaskan ibuku? Lepaskan dia. Kemari, masukkan Yun Ruoshi, si pendosa itu, ke penjara iblis. Selama-lamanya, rasakan sakitnya jiwa yang terbakar. Kalian melanggar janji. Apa aku perlu menepati janji pada sampah rendahan sepertimu? Chen Er, cepat pergi. Kau harus bertahan hidup. Darah campuran rendahan. Membunuhmu begitu saja terlalu mudah. Aku akan mengirimmu ke zona terlarang kegelapan, tempat paling berbahaya di seluruh alam semesta. Pergi berkumpul dengan ayah manusiamu. Keluarga Yun Aotian. Jika aku tidak mati, saat aku kembali nanti, aku pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu. Ibu, maafkan aku. Anakmu ini tidak berbakti. Ini yang disebut ras dewa sebagai zona terlarang kegelapan. Aku tidak mati. Ujian zona terlarang kegelapan dimulai sekarang. Ingat, kalian hanya punya waktu 7 hari. Jangan hanya berdiri diam. Jika ingin hidup, cari tempat untuk bersembunyi. Kenapa? Karena zona terlarang kegelapan ini, Bukan hanya arena pertarungan binatang buas untuk hiburan para dewa. Ini juga tempat peristirahatan terakhir bagi para kultivator ras manusia seperti kita. Tempat ini terbagi menjadi 3 area. Lingkaran luar, lingkaran dalam, dan lingkaran inti. kita sekarang berada di lingkaran luar yang paling rendah. Di sini hanya ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Dan para lemah dari berbagai ras yang dibuang. Ras manusia kita. Adalah yang terlemah di sini. Dengan status terendah. Kita hanyalah mangsa yang menunggu kematian. Dan melewati kabut hitam itu, Kita bisa mencapai lingkaran dalam. Di sana ada sumber daya kultivasi. Dan juga kesempatan untuk keluar. Terakhir adalah lingkaran inti, di pusat ujian. Dalam 7 hari. Siapapun yang bisa masuk ke lingkaran inti, dan akhirnya melewati gerbang itu, gerbang kehidupan yang menuju ke dunia luar, barulah bisa pergi. Jika tidak, mereka akan terus berputar tanpa henti dalam kegelapan tak berujung ini. sampai mati. Masuk ke lingkaran inti. Melewati gerbang kehidupan. Jangan harap. Satu-satunya kesempatan untuk keluar ini. Sama sekali tidak pantas diidam-idamkan oleh kultivator ras manusia seperti kita. Cari gua untuk bersembunyi. Setidaknya kita bisa bertahan hidup. Bertahan hidup? Seperti hewan ternak yang dikurung. Menunggu ujian berikutnya. Itu hanyalah memperpanjang penderitaan saja. Serigala iblis haus darah menyerbu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan puncak tingkat Huang. Semuanya, cepat lari. Tolong. Cepat. Lari. Kelemahan serigala iblis ada di matanya. Lagi pula,
Lari juga tidak ada gunanya. Ayo bertarung. Kelompok manusia ini sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Sungguh membosankan. Lihat. Bocah manusia itu. Tidak hanya membunuh puluhan serigala iblis tingkat Huang, dia juga berani memanggil sampah manusia lainnya untuk melawan. Bukankah itu bocah haram keluarga Yun yang ditendang oleh kakakku? Dia masih hidup. Kalau begitu, Tun Tiankong. Turunlah dan bermainlah dengan mereka. Kita menang. Selesai sudah. Itu Tun Tiankong, tunggangan ras dewa. Melihat tatapan mata binatang buas ini, dia mengincarnya. Kekuatan kami terlalu jauh berbeda. Apakah aku akan mati di sini? Tidak. Aku belum menyelamatkan ibuku. Aku tidak boleh mati. Ini. Tempat apa ini? Jalan pengunci langit. Jalan pengunci bumi. Menyegel 6 jalan reinkarnasi. Menekan alam semesta. Langit yang Langit menekan yin yang dan matahari. Menguasai langit abadi. Mungkinkah ini dunia di dalam Leontin? Junior Yechen sekarang terjebak di tempat terlarang ini. Mohon senior, ajari saya kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Bantu saya keluar dari tempat terlarang ini untuk membalas dendam. Fondasi hancur total. Meridian putus. Bahkan anjing liar di pinggir jalan pun lebih baik dariku. Mengapa aku harus membantumu? Benar, aku bahkan tidak bisa berkultivasi. Bagaimana bisa bicara soal balas dendam? Namun, karena pagoda penyegel langit memilihmu sebagai pewarisnya, pasti ada alasannya. Senior, apa maksud perkataanmu? Pagoda penyegel langit dibangun oleh Kaisar Pedang miliaran tahun yang lalu. Memiliki 9 lantai. Setiap lantai memenjarakan keberadaan paling menakutkan dan kuat dari semua alam. Dan juga menyimpan 9 warisan tak tertandingi. Meskipun aku tidak tahu mengapa ia memilihmu, tapi mulai sekarang kau juga memiliki kualifikasi untuk membunuh dewa dan iblis. Ini adalah kitab pendamping pagoda penyegel langit jurus pedang Hongmeng. Tidak membutuhkan fondasi tulang, tidak bergantung pada dantian yang dikultivasi, adalah niat pedang paling murni di antara langit dan bumi. Selama kau bisa menguasai 3 jurus pertama dari jurus pedang ini dan kultivasimu mencapai tingkat dewa, maka kau bisa mencabut pedang penakluk iblis ini. Mendapatkan sumber daya dan warisan dari lantai pertama pagoda penyegel langit. Bagaimana masa depanmu? Semua ditentukan oleh takdir. Bagaimana masa depanmu? Semua ditentukan oleh takdir. Tidak. Bagaimana masa depanku? Semua akan kutentukan sendiri. Kultivasi manusia terbagi menjadi 4 tingkat. Tian, Di, Xuan, Huang. Setelah 4 tingkat, lalu melewati setengah dewa, baru bisa mencapai posisi dewa. Aku sekarang sudah jatuh di bawah tingkat Huang. Untuk membunuh Tun Tiankong ini, aku harus menerobos ke tingkat Xuan dalam satu tarikan napas. Baru ada secercah harapan. Dia ternyata tidak mati. Dan kultivasinya langsung mencapai tingkat Xuan. Anak muda, cepat lari. Hidup atau mati, tergantung pada satu pedang ini. Jurus pedang Hongmeng. Jurus pertama, bayangan patah angin dan embun beku. Jurus pertama, jurus pedang Hongmeng, menguras semua darah dan energiku. Jika ada satu serigala iblis lagi, aku pasti akan mati. Ini adalah Tun Tiankong yang bahkan bisa Memangsa ahli tingkat di. Ternyata dibunuh oleh seorang pemuda yang baru masuk tingkat Xuan. Semuanya. Jika bukan karena pemuda ini yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita,
kita pasti sudah menjadi santapan binatang buas itu. Sekarang penyelamat kita kehabisan tenaga. Mana mungkin kita hanya diam saja? Lindungi dia. Ini. Jurus pedang apa yang digunakan bocah itu? Dia bahkan bisa membunuh Tun Tiankong yang jauh lebih kuat darinya. Yun Wuliang, inikah yang kalian sebut sampah? Menurutku potensi ini. Jauh lebih kuat daripada banyak jenius yang dibina dengan cermat oleh keluarga Yun kalian. Bahkan beberapa kali lipat lebih kuat. Diam. Itu hanya keberuntungan saja. Kakakku berbaik hati membiarkanmu hidup. Tapi kau berani membunuh tungganganku? Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke neraka. Yingenu. Keluar. Ada perintah apa, Tuan Muda? Bunuh dia untukku. Aku ingin membuat tengkoraknya menjadi cawan anggur. Hamba akan melaksanakan perintah. Terima kasih, para rekan kultivator, telah melindungiku. Kebaikan ini, Ye Chen akan mengingatnya. Rekan kultivator Ye terlalu sungkan. Jika bukan karena kau membunuh Tun Tiankong itu, kita semua pasti sudah menjadi santapan binatang buas itu. Rekan kultivator Ye, apa rencanamu selanjutnya? Pergi ke lingkaran dalam. Rekan kultivator Ye. Jangan sekali-kali. Tempat itu adalah medan pembantaian yang sesungguhnya. Benar. Meskipun kau memiliki bakat luar biasa, Tapi bagaimanapun juga, kau baru saja memasuki tingkat Xuan. Masuk ke sana berarti mati. Tunggulah. Aku tidak bisa menunggu lagi. Semuanya, semoga kita bertemu lagi. Ini adalah lingkaran dalam zona terlarang kegelapan. Ibu, putramu pasti akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan belenggu yang memenjarakanmu. Meskipun kultivasi tingkat Xuanku sudah sepenuhnya stabil, tapi jurus pedang Hongmeng tingkat kedua ini, hati setenang air, belum ada sedikit pun pencerahan. Jalan pedang ditempa melalui pembunuhan. Jika tidak mengalami baptisan darah, pedangmu tidak akan pernah cukup cepat. Ada 3 aura terkuat di sini, sudah mendekati apa yang kalian sebut dewa sejati. Jika kau ingin merebut kesempatan untuk keluar dari tangan ketiga orang itu, kau harus melatih jurus pedang Hongmeng hingga jurus ketiga. Ingat, waktumu tinggal 6 hari. Jika begitu, mari kita membunuh sepuasnya. Orang tua, serahkan wanita-wanita berkulit halus di belakangmu itu. Aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkan jasadmu utuh. kau binatang ras iblis. Jangan harap kalian bisa menyentuh mereka sedikit pun. Sudah diberi jalan damai, malah minta dipaksa. Cepat lari. Mati kau. Habisi dia. Cepat sekali jurus pedangnya. Kakek. Kakek tidak apa-apa? Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku, saudara. Tapi sepertinya aku belum pernah melihatmu di zona dalam. Boleh tahu siapa namamu? Ye Chen. Jangan-jangan kamu? Ye Chen yang membunuh Tun Tiankong di zona luar? Ya, benar. Langit memberkati ras manusia kita. Sungguh, langit memberkati ras manusia kita. Tidak kusangka, bisa bertemu pahlawan muda yang terkenal itu di sini. Saudara Ye, mari ikut aku. Semua. Inilah saudara Ye Chen yang membunuh Tun Tiankong. Saudara Ye, ini adalah pemimpin ras manusia kita, Luo Ningsue. Aku baru saja menerima pesan dari Paman Liu. Terima kasih telah berani turun tangan, saudara. Kita sesama ras manusia, sudah seharusnya saling membantu. Tapi aku lihat banyak yang terluka di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kisahnya cukup panjang. Mari kita bicara di dalam, saudara. Begitulah keadaannya. Ras manusia di zona terlarang kegelapan ini sangat terpinggirkan. Kami hanya bisa bersatu, bertahan hidup seadanya. Selama ratusan tahun ini, kau adalah satu-satunya kultivator ras manusia yang berhasil masuk dari lingkaran luar. Jangan khawatir, kami akan berusaha semaksimal mungkin menyediakan lingkungan kultivasi untukmu. Begitu rupanya. Nona Luo, aku datang ke tempat ini. Sebenarnya ada satu hal yang ingin kutanyakan. Pemimpin. Gawat. Mosa, pangeran ras iblis, sedang memimpin pasukan besar mengepung gerbang gunung kita. Apa? Siapa yang memberi kalian nyali anjing itu, berani membunuh orangku? Jelas-jelas ras iblis kalian yang bertindak keterlaluan. Mengepung dan membunuh orang tua dan lemah suku kami lebih dulu. Sekumpulan babi dan anjing ras manusia. Lalu kenapa kalau kubunuh?
Bukankah ini si cantik Luo? Mosha, kami tidak menyambutmu di sini. Silakan pergi. Hahaha. Si cantik ini masih saja pemarah. Hari ini suasana hatiku sedang baik. Akan kuberi kalian kesempatan untuk hidup. Asalkan kau melayaniku dengan baik. Hutang darah ini, aku bisa melupakan semuanya. Bagaimana? Mimpi. Meskipun kami mati, kami tidak akan membiarkan pemimpin kami mengalami penghinaan ini. Dasar orang tua tidak tahu diri. Jurus pedang es. Trik murahan. AA Arc. Semut tingkat Xuan rendahan berani merusak rencanaku? Sebutkan namamu. Aku tidak membunuh hantu tanpa nama. Manusia. Ye Chen. Aku ingat. Dia adalah manusia haram yang membunuh Tun Tiankong karena keberuntungan. Karena kau ingin menjadi pahlawan bagi wanita cantik. Aku akan mengirimmu ke neraka duluan. Pembunuh bayangan iblis. Hati setenang air. Anak ini, dia benar-benar menggunakan energi iblis lawan untuk melatih jurus pedangnya. Kecerdasan seperti ini agak mirip dengan mantan pemilik pagoda penyegel langit. Anak ini jelas hanya memiliki kultivasi tingkat Xuan. Tapi kenapa seranganku tidak bisa menembus pertahanannya? Rekan Taoisie. Dia sepertinya sedang berlatih pedang dengan tuan muda ras iblis. Bajingan. Berani-beraninya mempermainkanku. Tuan muda ras iblis. Tidak lebih dari ini. Panji 10.000 arwah. Keluar. Ini adalah Panji 10.000 arwah, benda paling jahat milik ras iblis. Selesai sudah. Konon, begitu Panji ini keluar, roh akan dicabut paksa dan disiksa selamanya. Inilah akibatnya karena membuatku marah. Ah, Semuanya sembunyi di belakangku. Tubuh es. Mengeras. Luo Ningsue, kau tidak bisa melindungi mereka. roh pedang berkata, semakin genting situasinya, semakin tenang hati harus seperti air. Dalam gerakan ada ketenangan, dalam ketenangan ada gerakan. Hati setenang air, pedang secepat petir. Ternyata begitu. Aku mengerti. Jurus pedang Hongmeng jurus kedua. Hati setenang air. Bagaimana? Mungkin? Itu adalah tuan muda ras iblis di puncak tingkat D. Dia mati begitu saja. Aura pedang yang begitu mengerikan. Hari ini, aku melihat seorang jenius sejati. Satu pedang memiliki kekuatan ilahi seperti itu. Ye Chen. Apakah kau akan menjadi harapan ras manusia kita? Pecundang. Bahkan tidak bisa membunuh bocah haram ras manusia tingkat Xuan. Tuan Muda Yun. Anak ini agak aneh. Dengarkan, semua kultivator di zona terlarang. Siapapun yang bisa membunuh Ye Chen dari ras manusia, tidak hanya akan langsung mendapatkan kualifikasi untuk meninggalkan zona terlarang, tetapi juga akan mendapatkan satu artefak ilahi tingkat menengah dari klan Yun kami, ditambah 300 pil spiritual tingkat atas. Dengarkan, semua kultivator di zona terlarang. Siapapun yang bisa membunuh Ye Chen dari ras manusia, Tidak hanya akan langsung mendapatkan kualifikasi untuk meninggalkan zona terlarang, tetapi juga akan mendapatkan satu artefak ilahi tingkat menengah dari klan Yun kami, ditambah 300 pil spiritual tingkat atas. Ye Chen, ya? Seorang anak ras manusia, ternyata klan Yun rela mengeluarkan banyak uang untuknya. Kakak datang mencarimu. Sampah ras manusia. Beraninya mengganggu yang mulia ini? Namun, hadiah dari klan Yun cukup pantas bagi yang mulia ini untuk bertindak sekali. Orang ini bisa membunuh Tun Tiankong. Daging dan tulangnya pasti merupakan suplemen yang hebat. Nona Luo, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja.
Hanya saja terlalu banyak energi yang terkuras. Istirahatlah dulu. Ada aku di sini. Auramu sangat kacau. Aku baik-baik saja. Rekan kultivator Y, cepat bawa aku ke pemandian air panas di gunung belakang. Jangan sampai orang lain tahu. Baik. Nona Luo, apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatan es yang kugunakan kali ini terlalu kuat. Kekuatan es ekstrim itu menyerang balik hatiku. Aku tidak bisa melepaskannya. Aku kedinginan sekali, tolong aku. Nona Luo, tenanglah. Seluruh tubuhmu dipenuhi kekuatan yang murni dan kuat. Aku ingin kau mengisiku. Tuan muda. Gadis ini adalah tubuh es 9 neter yang langka. Setelah kalian menyatu, tidak hanya akan membantumu menekan api hati, tetapi juga membantumu menembus kemacetan. Mencapai puncak tingkat Xuan. Senior, jadi kekuatanku sekarang. Jangan terlalu cepat senang. Untuk benar-benar menguasai jurus pedang Hongmeng, kau harus menguasai jurus ketiga. Hanya dengan begitu, kau bisa memadatkan niat pedangmu sendiri. Baru bisa dianggap benar-benar memasuki gerbang jalur pedang. Niat pedangku sendiri? Ye Chen, kau. Racun es di tubuhku akan kambuh setiap bulan. Tidak ada obatnya. Tapi setelah berlatih dengannya, rasa sakitku sangat berkurang. Mungkinkah dia benar-benar pasangan takdirku? Nona Luo, jangan khawatir. Karena kau sudah menjadi wanitaku. Aku, Ye Chen, bersumpah demi langit. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Aku akan pergi ke lingkaran inti untuk menjadi yang pertama dalam ujian ini dan meninggalkan zona terlarang. Jangan. Satu-satunya kesempatan untuk meninggalkan zona terlarang. Semua ahli sedang berebut mati-matian, terutama 3 penguasa besar. Iblis wanita, Garuda bersayap emas, dan Tao Tie. Mereka semua memiliki kekuatan tingkat Tian akhir. Melawan mereka, kemungkinan besar akan berakhir buruk. Aku punya alasan yang tak terhindarkan untuk pergi. Tenang saja, aku akan sangat berhati-hati. Tapi... Pemimpin. Gawat. Pemimpin, gawat. Ada apa sampai panik begitu? Yun Wuliang, tuan muda kedua dari ras Dewa Yun, Telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap saudara Ye. sekarang semua ahli di seluruh zona terlarang sudah gila. Dan sedang menuju ke sini. Ye Chen, mengapa keluarga Yun mengejarmu? Ceritanya panjang. Aku harus pergi. Jika tidak, semua orang di sini akan terlibat. Ini adalah energi spiritual pelindung asli yang telah kulatih selama bertahun-tahun. Bawalah ini. Tidak, ini terlalu berharga. Jika dihancurkan, bisa menahan satu serangan penuh dari ahli tingkat Tian. Ini satu-satunya hal yang bisa kulakukan untukmu. Ini adalah lingkaran inti. Aura pembunuh di sini saja sudah membuat kulitku perih. Pilar cahaya itu, seharusnya itu adalah jalan keluar dari zona terlarang kegelapan. Tidak bagus. Siapa? Tiga ahli tingkat Tian puncak. Keluarga Yun benar-benar mengeluarkan banyak uang hanya untuk membunuhku. Bocah, kau tidak mencari lubang tikus untuk bersembunyi. Malah berani datang ke sini untuk mencari mati. Ini bukan mencari mati. Ini membawa keberuntungan bagi kita. Hanya semut tingkat Xuan rendahan. Apa pantas kita bertiga menyerang bersama? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kau sendiri masuk ke dalam sangkar ini dan mati. Aku bisa membiarkan tubuhmu utuh. Bagus sekali, tidak mau menyerah. Hari ini,
Aku akan menunjukkan padamu katak dalam tempurung ini. Apa itu kekuatan sejati? Hahaha, adik kecil. Kakak akan segera mengantarmu ke jalan. Sekarang kau bahkan tidak bisa mencabut pedangmu. Apa yang membuatmu begitu sombong? Keluar! Ningsue, kalian mencari mati. Bukankah kau paling peduli pada kaummu? Selama kau berlutut sekarang, menggonggong 3 kali seperti anjing, dan berkata dengan lantang, kalian ras manusia, kalian semua pecundang. Aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk membiarkan mereka hidup. Rekan Taoisye, jangan pernah berlutut pada para binatang ini. Kau adalah harapan ras manusia. Kau tidak boleh menerima penghinaan ini. Berisik. Tidak. Sepertinya keraguanmu telah membunuh 2 rekanmu. Cih, rasanya terlalu buruk. Mengotori mulutku. Kalian para binatang. Hentikan. Hahaha, Anak-anakku, sisanya kuserahkan pada kalian sebagai camilan. kulihat gadis kecil ini, sepertinya sangat mencintaimu. Bagaimana menurutmu? Jika aku merobeknya sedikit demi sedikit di depan matamu, apakah kau akan langsung hancur dan gila? Wanita ini berkulit halus. Serahkan padaku. Aku akan menelannya hidup-hidup. Pasti sangat lezat. Beraninya kalian. Hahaha, Masih ingin melawan? Mencari mati. Di dunia ini, yang lemah hanya bisa dipermainkan oleh yang kuat. Terimalah takdirmu. Ye Chen, Cepat lari. Hanya jika kau hidup, kau bisa membalaskan dendam kami. Apakah aku benar-benar harus Menerima nasib ini? Chen Er, hidup teruslah. Penghinaan. ketidakadilan? Apakah ini takdirku? Karena lemah, aku bahkan tidak bisa menyelamatkan ibuku. Karena lemah, aku harus melihat wanitaku dimangsa. Tidak. Aku tidak rela. Jika ini yang disebut aturan, yang disebut hierarki, maka aku akan menggunakan pedang di tanganku untuk menghancurkan semuanya. apa itu? Lihat, Jurus pedang Hongmeng jurus ketiga. Para dewa membakar langit. Sekarang, saatnya kalian mati. Ini adalah niat pedang. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin sampah ras manusia? bisa memahami niat pedang? Ningsue, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ye Chen, kau bahkan memahami niat pedang. Serahkan ini padaku. Kalian segera mundur ke tempat yang aman. Ternyata itu adalah wujud niat pedang. Di ras dewa kami, yang bisa memahami niat pedang di usia ini. Hanya ada beberapa jenius monster itu. Seorang manusia berdarah campuran yang tulang agung surgawinya dicabut, ternyata memiliki bakat pedang yang luar biasa ini. 3 ahli tingkat Tian Puncak. Ternyata dipaksa sampai sejauh ini oleh seorang bajingan tingkat Xuan. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang bisa membunuhnya. Taruhannya akan dilipat gandakan. Memang pantas menjadi tuan muda klan Yun. Nyawa bocah ini adalah milikku. Bocah, bisa mati di bawah kereta tulang arwah milikku adalah kehormatanmu.
Tidak bagus? Ini adalah kekuatan ilahi bawaan Tao Tie. Begitu tersedot ke dalam perutnya, bahkan tubuh Dewa Iblis sejati pun akan langsung berubah menjadi darah. Ye Chen, Hahaha. Apa itu jenius niat pedang? Tetap saja menjadi santapan perutku. Selesai sudah. Hehehe. Sekarang giliran kalian para camilan ini, terutama kau, si cantik kecil ini. Aku akan mencicipimu perlahan. Tao Tie, dia terbunuh. Tingkat Xuan membunuh tingkat Tian, belum pernah terdengar. Ini benar-benar keajaiban. Kita berdua tingkat Tian bersatu? Apa kita masih takut tidak bisa membunuhnya? Racun 10.000 iblis. Sayap emas pembelah langit. Niat pedang. Cekik. Tidak. Racunku. Mau pergi? Sudahkah kau bertanya pada pedang? Mulai hari ini, zona terlarang kegelapan ini akan dipimpin oleh ras manusia. Semua ras, tunduklah atau mati. Kami bersedia tunduk pada ras manusia. Ras manusia kita telah diinjak-injak selama bertahun-tahun. Hari ini akhirnya kita bangkit. Nak, niat pedangmu haus akan melahap. Lingenu, Aku perintahkan kau segera masuk ke zona terlarang. Kau harus membunuh bajingan itu. Sebelum gerbang kehidupan terbuka besok. Tuan Muda, kekuatan hukum kuno di zona terlarang tidak main-main. Memaksa masuk, hamba tua ini juga harus membayar harga yang mahal. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Jika setelah satu batang dupa kau masih belum bisa masuk, Pergi ke platform pemenggal dewa dan mati untuk menebus dosa-dosamu. Hamba patuh. Terima kasih, Ye Chen. Kau telah memberikan semua manusia sebuah masa depan yang tak pernah berani mereka impikan. ini bukan hanya jasaku sendiri. Ini adalah hasil perjuangan semua saudara manusia yang tidak mau menyerah. Bisakah kau ceritakan padaku mengapa kau sampai di tempat ini? Dan mengapa kau diburu oleh klan Yun? Sebenarnya, aku adalah setengah anggota klan Yun. Musuhmu adalah klan Yun, ras dewa yang berkuasa. Jalanmu di masa depan pasti akan lebih sulit dari siapapun. Dan lebih berbahaya. Tapi ingatlah, sejak kita menjadi pasangan Tao, aku adalah milikmu. Tidak peduli seberapa sulit jalan di depan, aku akan menemanimu terus berjalan. Setelah aku keluar dari zona terlarang kegelapan ini, dan mendapatkan pijakan yang kuat, aku pasti akan kembali menjemputmu. Setelah keluar, berhati-hatilah. Kalian juga. Tunggulah aku. Ingin keluar? Sudahkah kau bertanya padaku?
Ini adalah tekanan dari seorang ahli setengah dewa. Kau dari klan Yun. Hamba diperintahkan oleh Tuan Muda Kedua untuk datang mengambil nyawamu. Jalan yang akan kutempuh, Ye Chen. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Minggir. Niat pedang yang bagus. Sayangnya, kultivasimu terlalu lemah. Sudah berakhir. Tubuh Fana hanya bisa menjadi semut di bawah kaki ras dewa. Jika kau mau menyerah, aku bisa memberimu kematian yang terhormat. Kau menolak kebaikan, maka terimalah hukuman. Cari mati. Kau melahap darah dewaku. Bocah sialan. Sihir iblis apa yang kau gunakan? Hahaha. Anjing tua. Baru sekarang kau menyadarinya? Terlambat. Melahap darah kultivator tingkat tinggi. Benar-benar efektif. Tingkat D. Hancurkan. Kau gila. Berani-beraninya kau melahap dewa dengan tubuh Fana. Wujud dewa muncul. Kau belum cukup kuat untuk membunuhku. Wujud dewa penjara. Wujud. HMPH. Bahkan jika kau berhasil menembus tingkat D dan membentuk wujud dewa, kau tetaplah seperti cahaya kunang-kunang. Bagaimana bisa bersaing dengan bulan purnama? Hanya dewa palsu berani menyebut dirinya bulan purnama. Hari ini, aku akan memenggal dewa palsu sepertimu. Rekan Taoisie, dia benar-benar bisa melawan ahli setengah dewa secara langsung. Dengan tubuh tingkat D, mampu melawan wujud dewa semu. Ye Chen, kau adalah jenius terkuat yang pernah kulihat. Apakah ini benar-benar kekuatan yang bisa dimiliki manusia? Niat pedang bocah ini terlalu aneh. Jika terus begini, mungkin akan ada perubahan tak terduga. Rahmat dewa yang melimpah, berikan aku kekuatan ilahi. Pagoda kaca penekan. Bocah haram, kau berhasil membuat budak tua ini menggunakan benda ini. Kau sudah bisa bangga. Benda pusaka apa itu? Fluktuasi kekuatan dewa yang mengerikan. Itu adalah artefak dewa semu yang hanya bisa digunakan oleh ras dewa. Ye Chen pada akhirnya hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa melawan kekuatan dewa yang sesungguhnya? Ye Chen. Di hadapan kekuatan dewa, semua perjuanganmu sia-sia. Sekarang, budak tua ini
atas nama dewa, akan memusnahkanmu, semut rendahan ini. Cahaya dewa menyinari, segala hukum kembali menjadi satu. Senior, aku hampir tidak bisa bertahan. Bocah, dibandingkan dengan pagoda, siapa di antara semua alam ini yang bisa mengalahkanmu? Benar. Siapa yang bisa mengalahkanku dalam hal pagoda? Pagoda penyegel langit, Tekan. Benda apa menara itu? Bahkan bisa menghancurkan artefak dewa semu dalam satu serangan. Apakah kita benar-benar akan membiarkannya keluar dari zona terlarang kegelapan? Dia sudah menjadi pemenang terakhir dari ujian. Dia akan memiliki tanda aturan Dao Agung di tubuhnya. Jika kita membunuhnya di luar zona terlarang sekarang, kita pasti akan dihukum berat oleh hukum alam. Bahkan ras dewa, kita tidak sanggup menanggung konsekuensi seperti itu. Aku tidak akan pernah membiarkannya keluar hidup-hidup. Anak haram ini harus mati di tanganku sendiri. Para rekan kultivator ras manusia, mulai hari ini, kalian tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan dan pengungsian. Kalian bisa benar-benar berdiri tegak sebagai manusia. Kebaikan besar rekan kultivator Ye Chen. Orang tua ini tidak tahu bagaimana membalasnya. Terimalah hormatku. Aku masih punya dendam besar yang harus dibalaskan. Aku pergi dulu. Selamat jalan, rekan kultivator Ye Chen. Ye Chen, hari ini berapapun harganya, aku harus membunuhmu. Tidak. Ras dewa, kalian terlalu keji. Ini adalah pelanggaran aturan secara terang-terangan. Bajingan terkutuk. Di hadapan kekuasaan absolut, aturan hanyalah lelucon. Keberadaan rendahan dan hina seperti ras manusia, sebanyak apapun mereka berjuang, hanyalah seperti belut yang menggeliat. Wu Liang, kau sudah keterlaluan. Ini akan mencoreng reputasi ras dewa kita. Orang ini telah berulang kali mempermalukan klan Yun kita. Jika dia dibiarkan hidup keluar, di mana harga diri klan Yun kita? Hari ini, aku pasti akan membunuhnya. Ye Chen, kau bisa mati di alam duaku. Itu adalah kehormatan bagimu. Itu hanyalah sangkar mewah yang dibangun dari kekuatan keyakinan. Hah? Perjuangan sekarat. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu, agar tidak dibilang aku menindasmu. Kau lihat? Inilah perbedaan antara manusia dan dewa. Selanjutnya, biarkan aku mengajarimu. Apa itu jurus pedang dewa yang sesungguhnya? Rekan Taoisie. Dia benar-benar melukai seorang dewa. Aku tidak sedang bermimpi kan? Ye Chen melawan dewa sejati dengan tubuh fana. Sepertinya jurus pedang garis keturunan langsung klan Yun Mu ini tidak terlalu bagus juga. Karena kau ingin mencari mati. Aku akan mengabulkannya. Cermin Hao Tian.
Itu cermin Haotian, salah satu dari 3 artefak dewa klan Yun. Yun Wuliang benar-benar rela mengeluarkan banyak modal. Kali ini, keturunan ras manusia itu pasti akan mati. Ini adalah kekuatan yang hanya bisa diaktifkan oleh dewa sejati. Darah ras manusia rendahan dan kotor sepertimu. Bagaimanapun juga tidak mungkin bisa melakukannya. Sialan. Artefak dewa ini memiliki penekan kekuatan dewa. Jika terus begini, aku akan tertekan sampai mati. Senior, pedang penakluk iblis di pintu masuk lantai pertama pagoda penyegel langit itu. Apakah itu senjata dewa? Tingkat pedang penakluk iblis jauh di atas senjata dewa. Tapi kau sekarang masih di tingkat D. Jika kau mencabut pedang dengan gegabah sebelum mencapai tingkat dewa dan memiliki dukungan kekuatan dewa, paling ringan jalur meridianmu akan putus semua. Paling parah kau akan mati seketika. Mencabut atau tidak mencabut, keduanya adalah jalan buntu. Lebih baik bertaruh habis-habisan. Begitu kau mengulurkan tangan untuk mencabut pedang, tidak ada jalan kembali. Sudah kau pikirkan baik-baik? Apa yang dia lakukan? Itu. Dia ingin membangunkan senjata dewa. Manusia rendahan berani menyentuhnya? Senjata dewa. Mencari mati. Benar. Tidak sampai 10 napas, dia akan meledak dan mati. Jiwanya akan hancur lebur. Pemimpin. Rekan Taois Ye Chen. Dia benar-benar terpojok. Aku yakin dia pasti bisa melakukannya. Manusia rendahan berdarah campuran sepertimu. Berani-beraninya mencoba mengendalikan senjata dewa? Kau pikir senjata dewa itu apa? Sampah di pinggir jalan? Kekuatan dewa sejati. Kau tidak akan pernah pantas menyentuhnya seumur hidupmu. Mati kau. Aku tidak rela. Berikan padaku. Buka. Ini adalah resonansi roh pedang kuno. Kau ingin melukaiku? Hanya denganmu? Dasar bocah haram sialan. Berani-beraninya kau menghancurkan artefak dewaku. Aku akan mencabut jiwamu. Dan mengurungmu bersama ibumu yang berumur pendek itu. Membakarmu dengan api dewa siang dan malam. Selesai sudah. Rekan Taois Ye sudah kehabisan tenaga. Tapi lawan masih punya artefak dewa yang lebih kuat. Jurus terlarang keluarga Yun. Tebasan naga kejatuhan dewa. Pengorbanan roh pedang. Pedang dewa kembali ke asal. Pedang dewa kembali ke asal. Pedang dewa kembali ke asal.
Aku adalah dewa. Bagaimana bisa aku kalah di tangan seorang manusia biasa? Siapa bilang manusia biasa tidak bisa membunuh dewa? Aku, Ye Chen, bersumpah, akan memusnahkan klan Yun, membantai alam dewa, dan itu dimulai darimu. Yun Xiao memenjarakan ibuku. Yun Aotian mencabut tulang agung surgawiku. Hari ini, aku akan mencabut mata ganda MU terlebih dahulu, untuk membalas hutang darah pertama. Menang. Rekan Taoisie. Dia benar-benar membunuh dewa sejati dengan tubuh manusia biasa. Langit punya mata. Ras manusia, kita juga bisa membunuh dewa. Segel antara zona terlarang kegelapan dan dunia luar telah hancur. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Yun Wuliang dibunuh oleh seorang manusia? Energi dari pertarungan mereka terlalu besar. Langsung merobek penghalang zona terlarang kegelapan. Orang klan Yun hari ini sudah mati. Siapa selanjutnya? Wuliang, Wuliang. Wuliang, Wuliang. Tetua Agung, gawat. Lampu jiwa Tuan Muda Wuliang telah padam. Siapa yang berani membunuh cucuku? Yun Xiao? Itu dia yang Anda buang ke zona terlarang kegelapan. Ye Chen. Apa katamu? Bocah tak tahu malu. Aku pasti akan membuatmu membayar. Ye Chen, kau berani membunuh adikku? Aku pasti akan mencabik-cabikmu dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Manusia membunuh dewa? Menarik, menarik. Yun Zhan, aku perintahkan kau segera pimpin pasukan ke alam bawah. Dengan cara apapun. Kau harus membawa kepala bajingan itu kembali padaku. Aku akan menggunakan jiwa ilahinya untuk mempersembahkan pada lampu jiwa cucuku. Baik, para prajurit klan Yun, ikuti aku ke alam bawah untuk menangkap pengkhianat itu. Aku tahu kau pasti bisa menang. Tapi masalah yang lebih besar juga datang. Klan Yun tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Sekarang zona terlarang dalam kekacauan. Ras dewa sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ini adalah waktu terbaik bagimu untuk pergi. Kau segera bawa semua orang melarikan diri melalui celah ruang. Tidak, kita pergi bersama. Tidak, saat ini aku adalah target terbesar keluarga Yun. Jika aku bersamamu, itu hanya akan membawa kehancuran bagimu. Tapi... Tidak ada tapi. Ini satu-satunya cara. Sekarang kau harus mencari tempat berlindung bagi ras manusia dan menenangkan dirimu. Di wilayah timur alam dewa, ada tanah suci bernama Tanah Suci Cahaya Emas. Itu adalah satu-satunya kekuatan di alam dewa yang secara terbuka menerima ras manusia. Aku akan membawa semua orang ke sana. Setelah aku menyelesaikan pengejaran keluarga Yun, aku akan mencarimu di Tanah Suci Cahaya Emas. Aku akan selalu menunggumu. Di mana Ye Chen, si anak haram itu? Keluar dan mati. Dia jelas terluka parah. Bagaimana mungkin dia bisa lolos dari penguncian kesadaran dewaku? Tetua keempat, kesadaran kami telah mengunci seluruh zona terlarang kegelapan. Dia tidak mungkin lolos dari pengawasan kami. Kalau begitu tunggu saja. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan.
dengan tubuh fana menentang langit dan menyerang dewa. Ye Chen, penampilanmu melebihi dugaanku. Senior, aku hanya ingin tahu, berapa lama pagoda penyegel langit bisa melindungiku? Kesadaran dewa tingkat tinggi itu. Area ini sudah terkunci. Aku hanya bisa menyembunyikan auramu paling lama setengah jam. Jika sekarang kau bertemu dewa tingkat tinggi, aku pasti akan mati. Tapi bukan berarti tidak ada cara. Sekarang, masukkan pedang penakluk iblis ke dalam alur pintu gerbang lantai pertama untuk membukanya. Mungkin kau bisa menemukan cara keluar dari pagoda penyegel langit. Untuk saat ini, hanya ini caranya. Mereka yang bisa dikurung di pagoda penyegel langit adalah makhluk mengerikan yang bisa mengguncang seluruh alam semesta. Kau sudah memikirkannya baik-baik? Tidak ada yang lebih menakutkan daripada kelemahan. Bagus, kau punya nyali. Aku bisa menempel sementara pada pedang penakluk iblis dan masuk bersamamu. Tapi aku tidak bisa membantumu bertarung. Kalau begitu, terima kasih, senior. Ini yang senior maksud. Makhluk mengerikan yang bisa mengguncang seluruh alam semesta. Hentikan. Jangan sentuh itu. Perhatikan baik-baik tanda bulan sabit di dahinya. Jika aku tidak salah ingat, ini adalah makhluk legendaris yang pernah memakan bulan dewa, binatang buas terlarang yang mampu menelan seluruh alam dewa. Serigala binatang buas terlarang yang mampu menelan seluruh alam dewa. Serigala langit pelolong bulan. Serigala langit pelolong bulan? Menelan alam dewa? Hanya ini? Apa yang kau tahu? Serigala langit pelolong bulan dikurung di tempat ini sehingga merosot ke bentuk mudanya saat ini. Tapi esensi melahapnya masih ada. Jika diberi kesempatan, dan melahap cukup banyak ras dewa, ia bisa tumbuh dengan cepat dan kembali ke puncaknya. Cepat! Selagi kesadarannya belum terbuka, ikatlah kontrak tuan pelayan dengannya. Dengan bantuan serigala langit pelolong bulan, kekuatan tempurmu akan meningkat drastis. Baik. Ini adalah kekuatan ilahi bawaan serigala langit pelolong bulan. Teknik ini adalah salah satu dari 10 teknik terlarang kuno. Ia bisa langsung melahap energi paling murni yang dipancarkan bulan merah. Kecepatan kultivasi akan meningkat pesat. Lelahap.
Memang pantas disebut teknik harta karun binatang ilahi. Hancurkan. Hambatan dari tingkat Tian ke tingkat setengah dewa adalah jurang pemisah antara manusia dan dewa. Sangat sulit untuk dilewati. Ini tidak bagus. Kesadaran ilahi dewa tingkat tinggi dari klan Yun itu sudah mengunci posisi pagoda penyegel langit. Tidak bisa disembunyikan lagi. Bocah sialan, lihat kemana lagi kau bisa lari. Sialan, aku belum bisa melawannya sekarang. Kau gila? Itu kedalaman zona terlarang. Daripada menunggu kematian, lebih baik mencari kehidupan di tengah kematian. Mungkin di sana, dan juga kesempatan bagiku untuk mencapai tingkat setengah dewa. Kau benar-benar seperti pemilik pagoda penyegel langit itu. Seorang gila sejati. Apa bocah ini sudah tidak waras? Di depan sana adalah tempat terlarang yang bahkan ditakuti oleh leluhur keluarga Yun. Tetua, apa kita masih mengejarnya? Aura iblis semakin pekat. Kepala keluarga telah memberi perintah mati. Jika hidup, harus ditemukan orangnya. Jika mati, harus ditemukan jasadnya. Bahkan jika itu neraka, kita harus tetap mengejarnya. Baik. Ini makam terlarang makhluk perkasa ras iblis itu. Aura iblis yang mengerikan. Apa sebenarnya yang terkubur di dalamnya? Ini adalah makam penyegel iblis kuno abadi yang legendaris. Iblis kuno abadi? Itu adalah anomali di antara ras iblis. Memiliki karakteristik abadi dan tak bisa dihancurkan. Kekuatan tempurnya tak tertandingi di tingkat yang sama. Dulu, dia menginjakkan kaki di alam dewa, membunuh belasan dewa tingkat tinggi. Akhirnya, hanya Raja Dewa yang bisa turun tangan untuk menyegelnya di sini. Pedang penakluk iblis di tanganku ini, khusus untuk menaklukkan semua iblis di dunia. Tempat mematikan ini adalah neraka bagi orang lain, tapi bagiku, ini adalah jalan keluar. Aura iblis di tempat mematikan ini memang tidak bisa melukaimu. Jika berani, ikuti aku masuk. Sial, dia benar-benar masuk. Tetua, iblis kuno abadi itu telah disegel selama puluhan ribu tahun. Mungkin dia sudah mati. Bagaimana kalau kita masuk? Kalau iblis kuno ini belum mati, dan kita malah membangunkannya, kita semua mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Orang ini adalah ancaman terbesar bagi klan Yun kita. Kita tidak boleh membiarkannya kabur. Kejar. Redam. Aura ini? Ye Chen, kau harus selamat. Bau darah dewa. Ini. Pedang penakluk iblis. Hahaha. Membunuh dewa sejati dengan tubuh manusia biasa. Menarik. Sangat menarik. Aku telah disegel selama 10.000 tahun. Tak kusangka, di akhir hidupku, aku masih bisa bertemu junior gila sepertimu. Bisa dibilang kita berjodoh. Saya Ye Chen, Junior. Saya memberi hormat, Senior. Mohon Senior memberi petunjuk cara melarikan diri. Aku sudah terlalu lama disegel. Kekuatanku sudah banyak terkikis. Hanya tersisa-sisa roh ini. Aku sendiri sulit menyelamatkan diri. Bagaimana aku bisa membantumu? Tapi, aku memiliki satu warisan legendaris. Jika kau bisa menguasainya, kau bukan hanya punya kesempatan untuk kabur, tapi juga bisa membawamu ke puncak kekuatan tempur. Di masa depan, dewa pun akan kubunuh jika menghalangi. Buddha pun akan kuhancurkan jika merintangi. Kau akan berdiri di posisi abadi yang tak terkalahkan. Saya mohon Senior sudi mengajarinya. Jika bisa keluar dari sini, aku pasti akan membalas budi besar Senior. Aku bisa mewariskan ini padamu di saat-saat terakhirku. Ini juga bisa dibilang takdir yang telah ditentukan oleh langit. Terimalah token ini. Warisan tak tertandingiku ada di dalam token ini. Apakah kau bisa memahaminya? Semua tergantung pada pemahaman dan takdirmu.
Waktuku sudah habis. Senior, Sebelum aku menghilang, aku punya satu permintaan lagi. Senior, silakan bicara. Aku punya seorang putri di alam iblis. Jika suatu hari kau bisa pergi ke alam iblis dan menjaganya untukku, dengan warisan ini sebagai tanda, kau akan menjadi menantu Raja Iblis. Bahkan di masa depan, kau akan memiliki kualifikasi untuk memperebutkan posisi Kaisar Iblis. Senior, jangan khawatir. Selama aku tidak mati, aku pasti akan melindungi putrimu. Hahaha. Bagus. Pergilah. Balikkan alam dewa yang munafik ini. Hancurkan rantai-rantai langit ini. Segel. Ternyata yang tercatat di dalamnya adalah salah satu dari 10 teknik tertinggi jalur iblis, tubuh iblis abadi. Tubuh iblis abadi? Apakah itu sangat kuat? Bukan hanya kuat, ini adalah metode kultivasi tubuh terkuat di alam iblis. Setelah berhasil dikuasai, bukan hanya tubuh fisikmu akan menjadi suci, tetapi kau juga bisa menyembunyikan auramu dengan sempurna. Jika dikultivasi hingga tingkat tertinggi, maka kau akan seperti iblis kuno itu, abadi dan tak terkalahkan. Meskipun kau hanya berada di tingkat dewa iblis atas, bahkan ahli setingkat raja dewa pun tak akan bisa mengalahkanmu. Begitu kuatnya? Jangan senang dulu. Bagi manusia, memahami jurus iblis 100 kali lebih sulit daripada iblis itu sendiri. Kau harus memasukkan energi iblis ke dalam tubuhmu. Rasa sakit yang merobek meridian dan dantian itu, orang biasa tidak akan sanggup menahannya. Sedikit saja salah langkah, meridianmu yang baru saja pulih akan hancur lagi, dan kau akan menjadi pecundang total. Sejak aku, Ye Chen, merangkak keluar dari zona terlarang kegelapan, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Selama aku bisa menjadi lebih kuat, melindungi keluarga dan orang yang kucintai, rasa sakit ini tidak berarti apa-apa. Orang-orang dari keluarga Yun mengejar kita. Kekuatan iblis menghilang. Sepertinya iblis tua itu sudah benar-benar mati. Tetua, tidak ada jejak bocah itu. Hanya biar biksu itu lari. Kuilnya tidak akan lari tanpa gangguan iblis kuno. Aku ingin lihat dia akan bersembunyi di mana. Sial, kesadaran spiritualnya terlalu kuat. Pagoda penyegel langit hanya bisa bertahan selama 1 dupa. Tidak ada gunanya, kecuali kau bisa naik ke tingkat setengah dewa dalam waktu 1 dupa dan menyalakan api dewa. Kalau tidak, kau tidak akan bisa menembus domain dewa ini. Setengah dewa? Meskipun kecepatan peningkatanmu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi untuk mencapai tingkat setengah dewa dari manusia biasa dalam 7 hari, itu adalah misi yang mustahil. Mustahil pun harus dicoba. Aku akan membakar esensi asliku untuk membantumu. Pergi. Tikus kecil. Akhirnya kau mau keluar juga? Sial. Tidak bisa bergerak sama sekali. Keluarga Yun telah memerintahkan, menghukummu mati. Ye Chen? Hadapi kematian untuk hidup. Cari kehidupan dalam kematian. Perubahan antara hidup dan mati. Barulah bisa berdiri di 9 neter. Inilah makna sebenarnya dari tubuh iblis abadi. Ye Chen. Aura ini adalah iblis kuno abadi. Tidak. Di mana anak itu? Tidak mungkin. Anak ini bahkan belum mencapai tingkat setengah dewa. Bagaimana mungkin? Dia menghilang begitu saja di depan mataku. Cari dia. Nyaris saja. Jika bukan karena tubuh iblis abadi ini bisa menyembunyikan aura dengan sempurna, tadi aku pasti sudah mati. Sebarkan perintah pembunuhan keluarga Yun.
Siapapun yang bisa memberikan informasi keberadaan Ye Chen dari ras manusia akan diberi hadiah miliaran kristal dewa, diangkat sebagai tamu kehormatan keluarga Yun, dan diizinkan masuk ke tanah leluhur keluarga Yun untuk dibaptis. Gila, keluarga Yun mengejar anak haram kecil ini benar-benar habis-habisan. Ku dengar Ye Chen itu hanya manusia biasa, tapi dia berhasil membuat keluarga Yun, salah satu dari 8 keluarga besar ras dewa, terus-menerus dipermalukan. Sungguh tak bisa dipercaya. Menarik juga. Seorang manusia ternyata bisa menguasai tubuh iblis abadi yang sulit dicapai bahkan oleh ras iblis kami. Tangkap dia. Aku ingin melihat Bagaimana dia bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Pria yang bisa membuat keluarga Yun gila. Putri ini menyukainya. Sampaikan perintahku. Putri ini bersedia memberikan jantung Raja Iblis Abadi sebagai mas kawin untuk menjadikan Ye Chen menantu. Ayah, seseorang telah mewarisi kekuatanmu. Siapapun dirimu, aku pasti akan menemukanmu. Aku sekarang telah menembus lapisan pertama tubuh iblis abadi. Sayangnya, aku masih belum bisa menembus. Setengah dewa, kau memiliki pagoda penyegel langit dan juga berlatih jurus pedang Hongmeng serta tubuh iblis abadi. Tingkat kesulitan untuk menembus alam tentu saja 10.000 kali lipat dari orang biasa. Jika begitu, maka carilah kesempatan baru. Keluarga Yun, mimpi buruk kalian baru saja dimulai. Perasaan ini seperti kembali ke alam manusia di kampung halaman. Teman manusia kecil ini pasti pendatang baru, ya? Tanah suci cahaya emas kami adalah salah satu dari 7 tanah suci besar di alam dewa, dan satu-satunya surga bagi manusia. Kau datang ke sini, kau datang ke tempat yang tepat. Mohon petunjuknya, Pak Tua. Karena leluhur pendiri tanah suci kita adalah seorang yang sangat kuat yang naik dari ras manusia. Berkat perlindungan leluhur cahaya emas, para kultivator manusia memiliki tempat untuk tinggal. Kalau tidak, ras manusia kita di alam dewa bahkan tidak lebih baik dari babi, anjing, sapi, atau kuda. Oh, begitu. Hari ini adalah hari besar penobatan Santa. Cepat berlutut dan sambut Santa. Ningsue. Ye Chen, kau benar-benar keluar hidup-hidup. Ningsue, jaga sikapmu. Upacara akan segera dimulai. Baik, Guru. Nak, jangan hanya melihat wanita cantik itu. Aku merasakan pedang dewa kedua, aura pedang cahaya. Tepat di puncak tertinggi tanah suci cahaya emas ini. Sepertinya aku harus masuk ke tanah suci cahaya emas ini. Kalau begitu, masuklah ke gerbang sekte. Ambillah dengan jujur. Nama, kultivasi. Ye Chen. Ras manusia, puncak tingkat Tian. Berani-beraninya datang ke tanah suci cahaya emas untuk berguru? Meskipun kami menerima ras manusia di sini, tapi itu haruslah konstitusi khusus yang dimulai dari tingkat setengah dewa. Baru memenuhi syarat. Anak ini pasti sudah gila. Aturan tidak mengatakan bahwa tingkat Tian tidak bisa mendaftar. Baiklah, aku akan menulis namamu. Tapi aku akan mengatakan yang sebenarnya di awal. Ujian masuk ini sangat berbahaya. Hati-hati jangan sampai kehilangan nyawa. Tidak perlu khawatir. Setiap tahun selalu ada semut-semut yang tidak tahu diri seperti ini. Berhayal ingin langsung mencapai puncak. Nak, kembalilah. Ujian penerimaan murid ini bisa merenggut nyawa. Untuk apa mempermalukan diri dan kehilangan nyawa di sini? Bagaimana burung pipit bisa memahami ambisi angsa? Hahaha, angsa? Hanya dengan ras manusia sampah sepertimu? Sungguh lelucon besar. Hahaha, memang tidak tahu diri. Bukankah kalian juga ras manusia? Mengapa kalian meremehkan sesama jenisku? Dia memang bodoh. Apa dia tidak tahu bahwa manusia itu tidak sama? Kau hanyalah ras manusia biasa. Sedangkan kami, entah itu dari keluarga yang kuat, atau memiliki bakat luar biasa. Mengerti. Percuma bicara dengannya. Terkadang, perbedaan antara manusia lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan anjing. Itu adalah saintes dan kakak seperguruan senior Jin Wuchen. Kakak seperguruan senior adalah jenius yang muncul sekali dalam 100 tahun. Dia mencapai tingkat dewa sejati hanya dalam 3 tahun. Dia memiliki tubuh Vajra yang mendominasi. Kudengar tidak ada seorang pun di generasinya yang bisa menembus pertahanannya. Saintes dan kakak seperguruan senior. Mereka benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Adik seperguruan Ningsue.
Bagaimana kalau kita pergi ke gua kultivasiku untuk mengobrol? Sekalian, bisakah kau melepas cadarmu agar aku bisa melihat wajah cantikmu? Tidak perlu, kakak seperguruan senior, tolong jaga sikapmu. Adik, sekarang di tanah suci ini, selain aku, siapa lagi yang pantas untukmu? Cadarku hanya akan kulepas untuk kekasihku. Apa yang dilakukan Saintes? Dia pasti datang sendiri untuk memberi pelajaran pada orang sombong itu. Hahaha. Kau datang. Ye Chen, aku akhirnya menunggumu. Bagaimana mungkin Saintes yang agung bisa menyukai seorang kultivator rendahan? Luo Ning Sue. Kau memeluk sampah manusia di depan umum. Ini mempermalukanku. Tenang. Waktu yang tepat telah tiba. Ujian masuk segera dimulai. Aku menunggumu di garis akhir. Tenang saja. Ujian masuk tahap pertama. Tangga langit. Tangga ini memiliki 100.000 anak tangga. Di atasnya ada formasi gravitasi, dan itu akan menekan kultivasi kalian. Baik dewa maupun iblis, semua akan seperti manusia biasa. Hanya dengan mengandalkan tubuh dan kemauan keras. Siapapun yang berhasil menaiki 100.000 anak tangga, baru bisa masuk. Ujian masuk tahap kedua, masuk ke makam pedang dan cabut pedang. Mereka yang melewati tangga langit dapat masuk ke makam pedang untuk menguji bakat. Semakin kuat pedang yang ditarik, semakin tinggi bakatnya. Apa gunanya tangga ini menekan kultivasi? Aku memiliki tubuh roh api bawaan. Tubuh fisikku sekuat baja dewa. Aku adalah keturunan bangsawan. Dilindungi oleh energi naga. Tekanan tangga ini bukan apa-apa. Aku juga telah melatih tubuhku dengan harta surgawi sejak kecil. Hanya untuk bisa melewati tangga ini hari ini. Ujian dimulai. Menginjak tangga ini sama dengan memikul beban 1000 kaki. Orang biasa tidak akan sanggup menahannya. Tidak, aku tidak bisa lagi. Anak ini masih bisa mengikuti, hanya memaksakan diri. Kita adalah tubuh setengah dewa. Dia hanya manusia biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita? Lihat saja. Setelah 1000 langkah lagi, tulangnya akan hancur. Meskipun anak ini hanya manusia biasa, tapi mentalnya luar biasa. Apa gunanya mental yang bagus? Orang biasa tetaplah orang biasa. Dasarnya terlalu lemah. Tubuhnya akan hancur cepat atau lambat. Sampah seperti ini berani ikut ujian? Ini menghina tanah suci cahaya emas. Kakak senior, hati-hati dengan ucapanmu. Aku juga manusia. Jangan lupa, leluhur sekte kami juga manusia yang berhasil naik ke alam atas. Tangga ke-50.000 adalah titik baliknya. Lebih dari itu, gravitasi akan meningkat 100 kali lipat. Gravitasi 100 kali lipat? Ini benar-benar gila. Langkah ini adalah garis pemisah antara manusia biasa dan dewa. Jika bocah ini masih ingin hidup, dia seharusnya tidak naik lagi. Jika tidak, dia akan mati di tempat. Hahaha. Lihat saja. Sudah kubilang dia tidak akan sanggup. Dalam kamus Ye Chen, tidak ada kata menyerah. Ye Chen, apa kau bisa bertahan? Menyerahlah. Dia tersenyum? Tanpa tubuh fisik tingkat setengah dewa, melangkah ke sana, dia pasti akan hancur menjadi pasta daging. HMPH. Baguslah. Karena kau sendiri yang mencari mati, aku tidak perlu turun tangan sendiri. Ye Chen.
Apa? Dia berdiri di bawah gravitasi 100 kali lipat. Ye Chen, kekuatan fisik ini benar-benar luar biasa. HMPH. Hanya meronta-ronta saja. Sekarang saatnya mempercepat. Dia. Bagaimana dia masih bisa mempercepat? Ini tidak mungkin. Mungkinkah tubuh fisiknya lebih kuat dari tubuh setengah dewa kita? Kejar. Ya ampun. Dia meninggalkan ketiga jenius itu. Muridku, Sepertinya temanmu ini bukan orang biasa. dia selalu seperti itu. Selalu bisa menciptakan keajaiban. Fisiknya lumayan, tapi fondasinya dangkal. Pencapaiannya di masa depan terbatas. Benar. Apa gunanya cepat mendaki? Ujian tangga langit bukan hanya tentang kecepatan. Juga harus mencapai puncak dalam waktu yang ditentukan baru dihitung. Dia hampir mencapai puncak. Kecepatan ini Sepertinya bisa memecahkan rekor tercepat mendaki tangga langit dalam 1000 tahun. Kakak senior, Ye Chen akan memecahkan rekor. Meskipun anak ini cepat, ujian tangga langit bukan hanya menguji kecepatan fisik, tetapi juga gabungan dari tekad dan potensi. Saya sarankan untuk membuka tangga ujian hati tambahan untuknya. Konyol. Tangga ujian hati digunakan untuk menguji murid inti. Untuk promosi menjadi murid utama. Kesulitannya 10 kali lipat lebih dari tangga langit. Hanya dengan tubuh fisik tingkat dewa sejati dan hati Dao yang teguh, baru bisa mencoba. Bagaimana mungkin seorang peserta ujian yang belum diterima bisa menanggungnya? Kakak senior, kau sengaja mempersulitnya. Putri Suci, perkataanmu salah. Tanah suci cahaya emas kami menerima murid, mengutamakan bakat dan potensi. Orang ini berasal dari ras manusia biasa, tanpa fisik khusus. Jika ingin diterima, tentu saja membutuhkan ujian yang lebih ketat. Jika diterima begitu saja, dan di kemudian hari tidak berhasil dalam kultivasi, bukankah itu akan mencoreng nama baik tanah suci kita? Tetua Agung, bantu aku menyingkirkan anak ini. Keluarga Jin kami pasti akan membalas budi di kemudian hari. Apa yang dikatakan Aotian tidak sepenuhnya salah. Ye Chen, jika kau bisa melewati ujian tangga ujian hati, kau bisa langsung menjadi murid inti. Jika tidak, pergilah dari sini. Tangga ujian hati? ini 100 kali lebih mengerikan daripada tangga langit. Ye Chen, tangga ujian hati bukanlah sesuatu yang bisa kau tantang sekarang. Keselamatanmu lebih penting. Aku akan mencari cara lain agar kau bisa masuk. Jika bahkan tangga ujian hati di depan mata ini tidak berani kudaki, bagaimana bisa bicara tentang mencapai puncak jalur bela diri? Bagaimana bisa bicara tentang membalas dendam? Mengapa Putri Suci harus menghalangi? Karena dia sangat ingin mencari Dao. Dia harus siap menghadapi segala ujian. Nah, kau telah membuktikan ketekunan dan potensimu. Jika kau menyerah sekarang, aku bisa membuat pengecualian dan menerimamu sebagai murid luar. Terima kasih atas kebaikan tetua. Tapi semua yang ada di dunia ini harus diperjuangkan sendiri. Bukan diberikan oleh orang lain. Kakak, aku sudah bulat. Aku sudah bulat. Kakak, aku sudah bulat. Tangga ujian hati ini akan kutaklukkan. Meskipun tangga ujian hati berbahaya, ia juga mengandung peluang besar. Mungkin ini adalah kunci bagimu untuk menembus tingkat dewa semu. Aku mengerti. Ye Chen sudah menginjak anak tangga kelima tangga ujian hati. Ini sudah standar untuk murid inti. Tolong suruh dia berhenti. Bagus. Anak ini sudah lulus ujian. Itu hanyalah ambang batas terendah untuk murid inti. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa yang ingin masuk secara khusus bisa semudah itu? Apa yang dikatakan Aotian ada benarnya. Ye Chen, jika kau ingin membuktikan dirimu, maka injaklah anak tangga ke-6. Dia bahkan belum mencapai tingkat dewa semu sekarang. Kalian jelas-jelas memaksanya. Jika tidak bisa melakukannya, maka dia tetaplah pecundang. Lebih baik segeranya. Kalau begitu, sesuai keinginan kalian. Sialan. Ada apa dengan tubuh semut ini? Lagi. Dia menginjak anak tangga ke-10. Itu adalah ketinggian yang hanya bisa dicapai oleh dewa tingkat menengah. Bahkan kakak senior Jin Wuchen tidak berani mencobanya dengan mudah. Sialan. Anak ini
Ternyata bisa mencapai ketinggian seperti ini. Ye Chen, Cukup. cepat turun. Nak, anak tangga ke-10 sudah merupakan keajaiban. Cepat turun. Hati Dao Mu telah tertekan hingga batasnya. Sedang berada di momen paling krusial untuk terlahir kembali dari kepompong. Entah hati Dao Mu terbentuk secara alami, atau kau akan mati dan Dao Mu hancur. Kalau begitu, aku akan berjuang sampai akhir. Siapa yang menginjak anak tangga ke-12 tangga ujian hati? Sampai-sampai memicu jejak kuno di dalam tangga. Mentalitas seperti ini benar-benar langka sepanjang sejarah. Ye Chen, Jangan mendekat. Anak ini ternyata bisa menapaki tangga tanya hati tingkat 12, sepertinya aku masih meremehkan mentalitasnya. Cukup. Ye Chen, kau sudah menginjak anak tangga ke-12. Jangan bicara soal masuk sekte. Bahkan langsung diangkat menjadi murid inti sejati. Itu sudah lebih dari cukup. Ye Chen, kau bisa turun sekarang. Dulu, aku sendiri hanya menginjak anak tangga ke-11 lalu berhenti. Anak ini bahkan belum menguasai dasar. Ketabahan hatinya yang seperti ini sungguh menakutkan. Jalan kultivasi adalah melawan takdir. Karena sudah sampai sejauh ini, mana mungkin ada alasan untuk mundur? Selamat datang kembali, Yang Mulia Kaisar Iblis. Ternyata ada orang yang mencapai level yang sama denganku dulu. Manusia fana, lepaskan obsesimu yang konyol itu. Mengapa harus berjuang keras, mengejar jalan pedang tertinggi yang ilusi itu? Jalanku adalah jalan pembantaian. Meskipun ada ribuan godaan, hatiku hanya fokus pada satu pedang. Ternyata itu adalah hati Dao Pedang Surgawi yang berfokus pada pembantaian. Kesempatan besar bagi tanah suci cahaya emas ada pada anak ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bahkan tangga ujian hati tidak bisa menghentikannya. Aku tahu. Kau akan selalu menjadi orang yang menciptakan keajaiban. Fenomena hati Dao. Ini adalah pertanda yang hanya dimiliki oleh mereka yang mencapai tingkat Raja Dewa. Mungkinkah orang tua Jin Guang itu langsung mencapai Raja Dewa tertinggi? Leluhur Jin Guang terluka parah saat menekan gelombang iblis dulu. Dasarnya tidak stabil. Dia tidak akan pernah bisa menembus Raja Dewa seumur hidupnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini tidak mungkin. Selidiki. Segera selidiki tanah suci cahaya emas. Pastikan untuk mencari tahu sumber anomali ini. Tempat pertapaan saya, bagaimana bisa kalian mengintip? Sebelumnya kita bahkan mengejeknya sampah. Sekarang tampaknya kita bertiga benar-benar buta. Seperti katak dalam tempurung. Aku tahu. Kau pasti bisa melakukannya. Para tetua yang terhormat, murid ini memiliki keberatan besar. Dia jelas-jelas manusia biasa.
Namun dia bisa menahan 15 anak tangga ujian hati tanpa mati. Bahkan menempa apa yang disebut hati Dao. Menyebabkan anomali. Ini benar-benar tidak masuk akal. Di antara semua ras di alam semesta, siapa yang tidak tahu? Hanya ras iblis. Yang memiliki tubuh sekuat dan seaneh itu. Saya sangat curiga. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh ras iblis. Berniat menyusup ke tanah suci kita. Untuk merencanakan sesuatu yang jahat. Jin Wuchen. Jangan bicara sembarangan. Menuduh sesama murid sebagai ras iblis tanpa alasan. Itu adalah tabu besar. Kau sebagai kakak senior pertama. Bagaimana bisa karena dendam pribadi? Kau berbicara omong kosong? Meskipun perkataan Wuchen agak terburu-buru, namun tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Mata-mata ras iblis. Kita harus waspada. Benar. Ini menyangkut keselamatan tanah suci. Lebih baik percaya ada. Daripada tidak ada. Kebetulan, di perbendaharaan tanah suci ada cermin iblis. Bisa menunjukkan aura iblis dan jiwa iblis yang tersembunyi. Apakah dia mata-mata ras iblis? Satu kali cermin ini menyinari, kita akan tahu. Jin Wuchen. Kau sengaja ingin mencelakai sesama murid. Benar. Api ilahi pemusnah iblis yang dilepaskan cermin iblis saat diaktifkan, sangatlah membakar. Bagi yang bukan iblis, juga akan terluka. Ye Chen baru saja melewati tangga ujian hati, tubuh dan pikirannya lelah. Jika dia terbakar oleh api ilahi itu akan menjadi kerugian besar bagi tanah suci kita. Jika kita membiarkan mata-mata ras iblis menyusup ke inti tanah suci, itulah bencana kehancuran yang sebenarnya. Tetua Biluo, mana yang lebih penting? Kau tidak bisa membedakannya? Aku, Ye Chen, selalu bertindak tanpa rasa bersalah di hati. Cermin ini bisa aku sinari. Tapi, aku tidak bisa melakukannya secara cuma-cuma. Karena kalian meragukanku dengan tuduhan tak berdasar. Maka mari kita buat taruhan. Jika cermin iblis membuktikan aku bukan ras iblis, maka aku ingin kau, Jin Wuchen, dan kedua tetua berlutut di hadapanku untuk meminta maaf dan menebus kesalahan. Apakah dia gila? Membuat kakak senior dan dua tetua berlutut? Tidak peduli apakah dia ras iblis atau bukan. Dengan semangat pantang menyerah seperti ini, aku salut. Tapi cermin iblis sangat merusak tubuh fisik. Dia, yang bahkan belum mencapai tingkat setengah dewa, berani menahan cahaya ilahi. Bukankah ini cari mati? Meskipun dia membuktikan dirinya tidak bersalah. Dia juga sudah membuat para tetua dan kakak senior sangat marah. Bagaimana dia bisa hidup tenang di tanah suci setelah ini? Ye Chen, hati-hati bicara. Hati Ye Chen, langit dan bumi bisa bersaksi. Jika tanah suci tidak bisa menerima hati yang murni seperti ini, maka posisi santa ini, aku tidak menginginkannya. Ini. Dasar orang sombong. Sudah diambang kematian masih berani membantah. Guru, anak ini memiliki sifat pemberontak yang begitu kuat. Dia pasti ras iblis. Mohon segera gunakan cermin iblis. Bunuh iblis ini, untuk menegakkan keadilan. Karena kau bersikeras cari mati, aku, sebagai tetua, akan mengabulkannya. Buka! Ye Chen. Kekuatan ini sangat lembut namun sangat kuat, membakar segala sesuatu. Bisa membantuku menembus tingkat setengah dewa. Kau gila. Kau akan terbakar sampai jiwamu hancur. Hancurkan. Hancur. Dia benar-benar menarik api ke dalam tubuhnya. Ye Chen. Hahaha. Bodoh. Bahkan di bawah tingkat dewa, tidak ada yang berani menariknya ke dalam tubuh. Kau pasti mati. Lihatlah. Berani-beraninya, dia menahan api dewa pemusnah iblis dengan tubuhnya. Sekarang bahkan abunya pun tidak tersisa. Mati tak bersisa. Api dewa kekacauan dan api iblis pemusnah dunia. Ternyata di dalam tubuhnya. Menyala secara bersamaan. Setengah dewa. Ternyata ini rasanya. Dua jenis api dewa.
Dia menyalakan dua jenis api dewa. Anak baik, kau benar-benar berhasil. Dua jenis api ini adalah puncak dari alam dewa dan iblis. Sepanjang sejarah, belum pernah ada yang bisa menampung keduanya secara bersamaan. Tubuh anak ini menyimpan potensi mengerikan macam apa? Ye Chen, selamat atas pencapaianmu sebagai setengah dewa. Ini benar-benar luar biasa. Maaf membuatmu khawatir. Ye Chen, selamat atas terobosanmu. Secara resmi memasuki tingkat setengah dewa. Mulai hari ini, kau adalah salah satu anggota Tanah Suci Cahaya Emas kami. Bolehkah saya bertanya kepada kedua tetua? Apakah saya, Ye Chen, adalah mata-mata ras iblis? Karena saya bukan ras iblis, maka sesuai dengan taruhan, apakah kalian bertiga harus memenuhi janji kalian? Berlutut dan meminta maaf kepadaku? Berlutut dan meminta maaf kepadaku. Kurang ajar. Bocah ingusan tidak tahu diri. Meskipun kau beruntung bisa masuk, Kau tetaplah murid Tanah Suci. menantang tetua. Sesuai aturan sekte, kultivasimu harus dihapus. Dan kau diusir dari sekte. Ye Chen, meskipun taruhan itu sah, apakah kau punya kemampuan untuk membuat kakak senior ini berlutut? Hanya dengan kultivasimu yang baru mencapai setengah dewa ini? Lelucon. Apakah aku punya kemampuan itu atau tidak? Bukankah kita akan tahu setelah mencobanya? Apa aku takut padamu? Hantaman Fajra. Kakak senior mundur 3 langkah. Ye Chen hanya sedikit goyah. Kakak senior adalah puncak dewa tingkat bawah. Dia bahkan menderita kerugian kecil dalam pertarungan langsung. Aku hanya akan mengatakannya sekali. Penuhi janjimu. Beraninya kau masih menantang atasanmu. Tetua ini harus turun tangan sendiri hari ini. Aku akan mengajarimu apa itu hierarki. Tetua Agung, kau tidak bisa melakukan ini. Jelas kalian yang ingkar janji duluan. Murid ini hanya bertindak kekanak-kanakan. Meskipun ada pelanggaran, Kalian tidak seharusnya membunuhnya. Anak ini tidak menghormati seniornya dan berulang kali melanggar aturan sekte. Jika kalian bersikeras melindunginya, jangan salahkan aku jika aku menegakkan aturan sekte dan menangkap kalian semua. Kalau begitu, coba saja. Kalian semua, hentikan. Ketua Sekte. Murid Ye Chen ini tidak menghormati atasan, dan berulang kali melanggar aturan sekte. Murid ini baru saja akan menegakkan aturan sekte. Dan membunuhnya. Ketua sekte. Kau. Benar atau salah, aku melihatnya dengan jelas. Jelas kalian yang ingkar janji duluan, masih berani bicara besar di sini. Teman kecil Ye Chen, ini salahku karena tidak mendidik dengan baik, membuatmu menderita. Ketua sekte berlutut dan meminta maaf kepada murid yang baru masuk. Tingkat dewa leluhur. Siapa sebenarnya Ye Chen ini? Ketua sekte terlalu berlebihan. Jika kau melakukan kesalahan, kau harus mengakuinya. Harus dihukum. Kalian berdua, membantu kejahatan, tidak bisa membedakan benar dan salah. Berlututlah. Minta maaf pada Ye Chen. Saya salah. Mohon Tuan Muda Ye Chen, maafkan saya. Bangunlah. Aturan kalah taruhan harus ditepati. Sekarang, kalian mengerti? Apa aku menyuruhmu bangun? HMPH. Berlututlah. Berlutut sampai akhir ujian hari ini, sebagai contoh, mengingat ketabahan hati Ye Chen, dan bakatnya yang tak tertandingi. Setelah keputusan saya dan para tetua agung, mulai hari ini, Ye Chen akan menjadi putra suci Tanah Suci Cahaya Emas. Langsung diangkat menjadi putra suci?
Ini tidak sesuai aturan. Status Putra Suci. Berada di atas Putri Suci. Dia adalah penerus sekte di masa depan. Pemimpin, masalah ini masih perlu dipertimbangkan matang-matang. Aku adalah aturannya. Mengenai leluhur, aku sendiri yang akan melaporkannya. HMPH. Jika bukan karena leluhur sedang dalam pengasingan, di saat yang genting ini, mungkin dia akan langsung diangkat sebagai murid pribadi. Pangkatnya bahkan lebih tinggi dariku. Masalah ini sudah diputuskan. Tidak perlu dibahas lagi. Ujian hari ini selesai. Besok, makam pedang akan dibuka, dan upacara penarikan pedang akan diadakan. Hari ini seperti mimpi. Aku tidak menyangka kau langsung menjadi putra suci setelah baru masuk. Ini baru permulaan. Ningsue, aku pasti akan menjadi lebih kuat. Cukup kuat untuk melindungimu. Cukup kuat untuk membelah kuil Yun Xiao, menyelamatkan ibuku, dan meratakan keluarga Yun. Aku percaya padamu. Tidak peduli seberapa sulit jalan di depan. Aku akan selalu di sisimu. Ini adalah hadiah dariku untukmu. Besok di upacara penarikan pedang. Aku ingin kau tidak bisa menarik satu pedang pun. Selama itu adalah darah murni ras manusia. Tidak mungkin bisa menarik pedang di bawah tekanan kutukan pembatas roh ini. Posisi putra suci, pada akhirnya akan menjadi milikku. Hari ini, penarikan pedang di makam pedang. Pedang dewa akan memilih tuannya. Mereka yang berhasil menarik pedang spiritual tingkat rendah, memiliki bakat tingkat rendah, bisa menjadi murid luar atau pelayan. Mereka yang berhasil menarik pedang misterius tingkat menengah, memiliki bakat tingkat menengah, bisa menjadi murid dalam. Mereka yang berhasil menarik pedang dewa tingkat tinggi, bisa menjadi murid inti. Akan diajari langsung oleh tetua dari setiap puncak. Selain itu, di dalam makam pedang juga terdapat beberapa pedang dewa leluhur, bahkan pedang raja dewa setengah langkah yang legendaris. Tingkat kesulitannya sangat tinggi. Hanya jenius tak tertandingi yang boleh mencoba. Tetua, bagaimana dengan pedang berkarat itu? Yang ada di tengah paling atas? Gila saja kalau menyentuh pedang berkarat itu. Konon itu adalah benda yang jatuh dari luar angkasa. Kualitasnya mungkin melebihi tingkat dewa leluhur. Bahkan leluhur cahaya emas pun tidak bisa menariknya saat itu. Sepertinya pedang itu selalu menunggu kedatangan pemilik sejatinya. Pedang cahaya. Hari ini, aku pasti akan membuatmu melihat cahaya lagi. Ye Chen, apa kau yakin masih ingin ikut upacara penarikan pedang? Aku yakin. Segera, kau akan tahu apa itu keputusasaan. Upacara penarikan pedang. Dimulai sekarang. Zhang San. Bakat rendah. Lisi. Bakat buruk. Bisa masuk sekte luar. Menjadi pelayan. Zhao Tian, Qian Kuo, San Huo. Berhasil menarik pedang dewa tingkat atas. Bakat tingkat atas. Diangkat menjadi murid inti. Bagus. Entah pedang suci Ye Chen bisa menarik pedang dewa tingkat berapa? Dia berasal dari ras manusia murni. Ini adalah kelemahan fatal. Bisa menarik pedang Xuan tingkat menengah saja sudah bagus. Tarik. Di bawah kutukan pembatas spiritualku. Dia bahkan tidak akan bisa menggerakkan pedang tingkat rendah yang paling sampah sekalipun. Ye Chen. Coba dulu pedang tingkat rendah. Beradaptasi dulu. Ye Chen, jangan terlalu ambisius. Dia mau menarik pedang itu. Pedang berkarat itu. Gila. Dia benar-benar gila. Pedang berkarat ini bahkan tidak bisa ditarik oleh leluhur. Dia, seorang manusia biasa, berani mencobanya? Dia hanya mencari penghinaan. Ye Chen, kau sudah menjadi putra suci.
Tidak perlu mengambil risiko ini. Apa yang dikatakan pemimpin sekte benar. Jika dia tidak bisa menarik satu pun pedang, orang-orang itu pasti akan mencari masalah. Pedang ini tidak bisa ditarik. Karena ia menunggu pemilik sejatinya. Sekarang aku di sini. Pedang dewa ini pasti akan terhunus. HMPH, omong kosong. Pedang yang bahkan tidak bisa ditarik oleh leluhur. Kau ini siapa? Berani-beraninya menyebut dirimu pemiliknya. HMPH. Anak muda ini sedikit saja berhasil sudah sombong. Tidak tahu diri. Menurutku, putra suci kita ini sengaja. Dia tahu bakatnya biasa-biasa saja, tidak bisa menarik pedang bagus. Jadi dia sengaja memilih pedang yang tidak bisa ditarik oleh siapapun. Pedang sampah itu. Dengan begitu, meskipun gagal, dia bisa beralasan bahwa itu masalah pedangnya, bukan karena bakatnya yang buruk. Jin Wuchen. Ye Chen telah melewati ujian tangga ujian hati tingkat 15. Hatinya jernih dan tercerahkan. Bagaimana mungkin dia seorang oportunis? Sekuat apapun mentalnya, itu tidak bisa menutupi bakatnya yang biasa-biasa saja. Kelemahan bawaan ras manusia yang berbakat rendah. Kau bilang aku tidak bisa mencabutnya. Jin Wuchen, beranikah kau bertaruh lagi? Jin Wuchen, beranikah kau bertaruh lagi? Apa yang perlu ditakutkan dari taruhan ini? Tapi kali ini, kita bertaruh lebih besar. Kita pertaruhkan status putra suci MU. Jika kau kalah, kau tidak hanya harus menyerahkan token putra suci dengan patuh, tapi juga mematahkan tangan dan kakimu sendiri, melumpuhkan meridianmu, dan menjadi orang cacat seumur hidup. Taruhan ini terlalu kejam. Jelas-jelas ingin memusnahkannya. Jin Wuchen, kau membalas dendam pribadi. Karena putra suci begitu percaya diri, dan mengklaim dirinya sebagai pemilik pedang dewa, taruhan seperti ini seharusnya mudah baginya, bukan? Tentu saja aku mampu. Ye Chen, jangan gegabah. Jangan khawatir, pemimpin sekte. Kakak senior, bagaimana jika aku berhasil mencabutnya? Jika kau bisa mencabut pedang ini, aku akan memberikan nyawaku padamu. Baik. Kau yang mengatakannya. Ini taruhan hidup atau mati. HMPH tidak tahu diri. Dia mencari mati. Dia mencari mati. Jangan bicara tentang tanah suci cahaya emas. Bahkan seluruh alam dewa, belum tentu ada yang bisa mencabut pedang rongsokan ini. Ye Chen, kali ini kau pasti mati. Tunggu. Ada apa lagi? Tidak cukup hanya mencabut pedang. Harus ada batas waktu. Jika kau tidak bisa mencabutnya selama 10 atau 8 tahun, apakah kami harus menunggumu selama 10 tahun? Benar. Apa maumu? Jika kau tidak bisa mencabutnya dalam waktu 1 dupa, kau kalah. 1 dupa terlalu lama. Apa? 3 napas. Hah? Bagaimana mungkin? Ini. Dalam 3 napas, jika aku tidak bisa mencabut pedang, aku kalah. 3 napas? Kau benar-benar gila. Bahkan jika leluhur datang, tidak mungkin mencabut pedang ini dalam 3 napas. HMPH. Mencari mati sendiri. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana bisa tahu jika tidak mencoba? Pedang cahaya. Hari ini adalah saatnya kau melihat cahaya lagi, bersinar terang. Bergerak. Itu hanya reaksi normal dari infus energi spiritual. Masih jauh untuk bisa mencabutnya. Dulu, leluhur cahaya emas menghabiskan 100 tahun kultivasi untuk mencoba mencabut pedang, tetapi tidak bisa menghilangkan sedikit pun karatnya. Anak ini memiliki kekuatan sebesar itu? Tidak mungkin. Ini pasti ilusi. 3. Hahaha. Sihir kutuku berhasil. Sekarang kau hanya bisa menyerah patuh. Dan menjadi orang tak berguna. Kau masih terlalu hijau untuk menjebakku. Bangkitlah.
Tarik. Berhasil ditarik. Aura ini? Mungkinkah ini aura Raja Dewa yang legendaris? Kekuatan ini bocor, bahkan melebihi batas toleransi alam dewa saat ini. Jika mereka bangkit, pasti akan merusak keseimbangan 7 tanah suci. Kita harus waspada. Anak ini benar-benar berhasil mencabut pedang berkarat dari makam pedang. Jenius seperti ini, harus aku sendiri yang mengajarinya. Hal yang bahkan leluhur pendiri tidak bisa lakukan. Putra Suci berhasil melakukannya. Aku pasti bermimpi. Ini pasti mimpi. Aku sudah tahu. Ye Chen. Tidak ada yang tidak bisa kau lakukan. Bagus, bagus sekali. Kekuatan pedang ini jauh melampaui artefak leluhur. Bakat Ye Chen jauh melampaui diriku. Bahkan melampaui leluhur pendiri. Tanah suci cahaya emas kita pasti akan makmur. Aku sudah mencabut pedangnya. Sesuai taruhan. Silakan kakak senior, mati. Aduh, adik junior, kenapa kau begitu serius? Kakak senior tadi hanya bercanda denganmu. Bercanda? Tentu saja bercanda. Kau adalah putra suci. Mana mungkin aku benar-benar membiarkanmu kehilangan tangan dan kakimu? Jangan anggap serius. Jangan anggap serius. Ah, benar. Bagaimana bisa sebuah lelucon dianggap serius? Kau adalah putra suci. Kau harus memiliki toleransi. Cepat simpan pedangmu. Candaan? Sekarang kalah, lalu bilang itu candaan? Seorang kultivator tingkat dewa yang terhormat. Bicaranya seperti kentut. Karena kakak senior tidak mau melakukannya sendiri. Maka aku akan melakukannya sendiri. Kau berani. Kurang ajar. Berani melukai orang di depan pemimpin sekte? Tangkap orang gila ini. Tunggu, Tetua Agung. Taruhan itu memang sah. Aku juga hadir sebagai saksi, Ye Chen. Bagaimanapun juga, Wu Chen adalah murid langsung Tetua Agung. Bagaimana kalau dia meminta maaf padamu di depan umum? Bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Wu Chen. Cepat minta maaf. Ye, murid junior Ye. Tadi itu salahku, kakak senior. Aku minta maaf. Aku tidak terima. Apa? Jika aku membiarkan orang licik dan hina seperti ini hari ini, pikiranku tidak akan tenang. Pedangku juga akan ternoda. Hari ini dia harus mati. Ye Chen, jangan kurang ajar. Karena kau sangat menginginkan nyawaku. Bagaimana kalau kita bertarung di arena hidup dan mati? Di arena hidup dan mati, kita akan menentukan siapa yang lebih unggul, dan juga hidup atau mati. Siapa yang kalah, siapa yang menang, tergantung kemampuan. Kau adalah dewa tingkat bawah puncak. Ye Chen baru saja memasuki tingkat setengah dewa. Kau ini menindas yang lemah. Konyol. Masalah hari ini sampai di sini saja. Baik. Aku terima tantangan arena hidup dan mati. Ye Chen. Kau. Beberapa sampah, lebih baik dibersihkan lebih awal. Ada jalan ke surga tidak kau lewati. Pintu neraka tidak ada malah kau masuki. Ye Chen, hari ini aku akan mengantarmu ke jalan kematian. Tinju penghancur Gunung Fajra. Hanya segini kemampuanmu? Mati kau. Sepuluh kali lipat kekuatan, mati. Tubuh iblis abadi tingkat kelima. Fajra tak terkalahkan. Apa? Sudah selesai memukul. Sekarang giliranku.
Bajingan. Berani-beraninya kau menjadikanku batu asah. Memaksaku menembus tingkat dewa menengah lebih awal. Ye Chen, kau sudah cukup bangga. Sekarang mati. Menarik api ke dalam tubuh. Menelan. Bodoh. Kau mencari kehancuranmu sendiri. Tidak mungkin. Api dewaku sedang ditelan. Api iblis macam apa ini? Sekarang giliranku. Api apa ini? Tidak. Kau memaksaku. Dengan namaku, kupanggil nama aslimu. Raja Iblis Tulang Darah, turunlah. Makanan darah yang lezat. Sihir terlarang ras iblis. Jin Wuchen, kau bersekongkol dengan ras iblis. Ini bagaimana bisa? Selama aku bisa menyingkirkan Ye Chen, meskipun bersekongkol dengan ras iblis dan naik ke platform eksekusi, aku rela. Raja Iblis, telan dia untukku. Makanan darah yang lezat. Tunggu, aura di tubuhmu. Ini adalah aura iblis kuno abadi. Dan juga bau serigala langit pelolong bulan. Salam, Tuan Muda. Bawahanmu, Sue Gu, siap menerima perintah. Bagaimana bisa ini terjadi? Telan dia. Siap. Tuan Muda. Keluar. Tidak. Tidak. Guru, selamatkan aku. Muridku. Iblis. Kaulah iblis yang sebenarnya. Para tetua sekalian, ikutlah denganku untuk membasmi iblis ini. Siapa yang berani menyentuh muridku? Leluhur, mengapa Anda keluar dari pengasingan? Hai PH. Jika aku mengasingkan diri beberapa tahun lagi, tanah suci cahaya emas ini, apakah akan dihancurkan oleh kalian semua, para bodoh yang buta ini? Hancur lebur? Nah. Keberuntungan di tubuhmu, lebih banyak dari yang kulihat selama puluhan ribu tahun. Anak ini adalah fokus keberuntungan jutaan tahun tanah suci cahaya emasku. Mulai hari ini, dia adalah murid langsung cahaya emasku. Murid langsung leluhur. Ya ampun. Ini benar-benar kenaikan pangkat yang luar biasa. Bahkan jenius sekelas pemimpin sekte pun, dulu tidak pernah mendapat perhatian khusus dari pendiri sekte. Ye Chen ini, sungguh mengerikan. Terima kasih, Guru. Cepatlah bangun. Tanah suci cahaya emas kami bisa mendapatkanmu. Itu adalah berkah dari langit. Selanjutnya, saatnya memberi pelajaran pada orang-orang yang tidak tahu diri itu, agar mereka belajar dari kesalahan. Leluhur, redakan amarahmu. Murid menyadari kesalahannya. Menyadari kesalahan? Jika bukan karena aku keluar tepat waktu, muridku satu-satunya ini hampir saja mati di tangan bajingan tua sepertimu. Kultivasiku. Sekarang, aku akan melumpuhkan 90% kultivasimu dan menghukummu menjaga gerbang sekte selama 60 tahun. Apakah kau keberatan? Murid. Menerima hukuman. Dan kau bersekongkol dengan kejahatan, membantu penjahat. Kau tidak pantas menjadi tetua ini. Langsung diturunkan menjadi pelayan rendahan. Murid. Ikutlah dengan guru. Tidak perlu tegang. Aku tahu kau menguasai ilmu sihir iblis. Jika bukan karena tingkat kultivasiku yang tinggi, mungkin aku tidak akan menyadarinya. Ilmu sihir iblis ini, murid terpaksa mempelajarinya demi bertahan hidup. Kau menguasai ilmu sihir iblis, namun hatimu teguh, tidak terpengaruh iblis. Jauh lebih hebat dari ilmu di tanah suci cahaya emas ini. Guru terlalu merendah. Bisa menjadi muridmu, sudah menjadi takdir terbesar Ye Chen. Karena kau memanggilku guru, mana mungkin aku menerimamu sebagai murid begitu saja? Ilmu biasa di tanah suci cahaya emas tidak berguna bagimu.
Tapi aku punya jurus rahasia yang kusimpan, bernama Kitab Suci Pelanggar Sumpah Cahaya Emas. Hanya saja, kau harus menunggu sampai mencapai tingkat dewa, baru bisa mempelajarinya. Fondasi kultivasimu sekarang kuat. Sudah di tingkat setengah dewa. Tapi untuk menembus tingkat dewa, dan membentuk inti dewa, kesulitannya 100 kali lipat dari orang biasa. Terima kasih, Guru. Sekarang akhirnya aku berhasil mencabut pedang cahaya. Tidak hanya mendapatkan ajaran dari leluhur cahaya emas, tapi juga berkesempatan membuka pagoda penyegel langit lantai 2 untuk mencari takdir yang lebih besar. Apa? Cairan spiritual Ibu Pertiwi. Konon, ini adalah harta surgawi pertama yang dapat membentuk kembali tubuh dan meningkatkan potensi. Cepat sempurnakan itu. Itu akan sangat bermanfaat bagi tubuhmu. Memang benar cairan spiritual Ibu Pertiwi. Bahkan membuatmu menumbuhkan kembali tulang agung surgawi di seluruh tubuhmu. Menjadi tulang agung surgawi yang sejati. Keluarga Yun, hari kehancuran kalian sudah dekat. Aku ingat sekarang. Dia adalah anak haram yang dicari-cari keluarga Yun. Ye Chen, kau pikir dengan perlindungan tanah suci cahaya emas, kau bisa hidup tenang. Tetua Yun Zhan, orang yang kalian cari, ada di tanah suci cahaya emas kami. Ye Chen, karena kau sudah menjadi putra suci, kau harus menyelesaikan ujian para putra suci sebelumnya, baru bisa mendapatkan pengakuan dari seluruh sekte. Mohon petunjuk dari pemimpin sekte. Di tepi alam dewa, ada celah dewa iblis. Setiap tahun, banyak iblis menyerbu dan merusak alam dewa. Sekte kami bersatu membangun tembok besar penakluk iblis untuk bertahan. Tugasmu adalah pergi ke celah dewa iblis, membunuh 3.000 iblis tingkat rendah, dan membawa kembali inti iblis sebagai bukti. Murid menerima perintah. Oh, ternyata ini? Yang Mulia Putra Suci dari Tanah Suci Cahaya Emas. Saya Li Mu, adalah komandan penjaga di sini. Ini adalah token izin Anda. Jenderal Li terlalu baik. Saya pendatang baru. Bolehkah saya bertanya tentang celah dewa iblis ini? Apa asal-usulnya? Putra Suci tidak tahu. Semua alam semesta. Tidak hanya satu. Alam dewa tempat kita berada adalah alam dewa Xuan Huang, salah satu dari 9 alam dewa besar. Dan di seberang tembok besar adalah salah satu dari 9 alam iblis besar, alam iblis kegelapan. Celah ini adalah hasil dari tabrakan 2 dunia besar. Suatu hari nanti, entah alam iblis akan menyerbu secara besar-besaran, atau alam dewa kita akan memimpin pasukan untuk memusnahkan iblis. Pertempuran ini tidak dapat dihindari. Begitu rupanya. Terima kasih, Jenderal, atas penjelasannya. Apakah tanah suci cahaya emas sudah tidak ada orang lagi? Sampai-sampai membiarkan seorang setengah dewa menjadi putra suci. Benar-benar semakin merosot. Betul sekali. Putra suci dari beberapa tanah suci besar kita ini. Siapa yang tidak memulai dari tingkat dewa menengah? Ini benar-benar menurunkan standar putra suci. Sudahlah. Untuk apa bertele-tele dengan seorang setengah dewa? Ayo pergi. Anak-anakku, aku, Kaisar, memerintahkan. Siapapun yang bisa memimpin pasukan untuk menembus tembok besar penakluk iblis, siapapun yang bisa membuka jalan dari alam iblis kegelapan ke alam dewa Xuan Huang, akan mendapatkan perintah Raja Iblis dan menjadi pangeran iblis berikutnya. Ayah, jangan khawatir. Tembok besar penakluk iblis yang kecil itu bisa kubakar habis dalam sekejap. Lihatlah aku menggunakan petir iblis ungu untuk menghancurkan para kultivator ras dewa itu menjadi abu. Daging dan darah mereka akan menjadi nutrisi bagi formasi sungai darahku. Kali ini menyusup ke alam dewa. Aku harus menemukan keberadaan ayahku dan pewaris tubuh iblis abadi. Cilian, setelah aku menjadi pangeran iblis, aku akan menikahimu dan menjadikanmu ratu iblisku. Hanya kau, Cilian. Hanya aku yang pantas untukmu. Wanita iblis tercantik tentu saja harus bersama putra iblis terkuat. Kalian berdua bersama-sama. Mungkin tidak akan mampu bertahan satu jurus pun di bawah kekuatan sungai darahku. Lebih baik jangan banyak bicara. Siapapun yang bisa mengalahkanku, baru pantas menjadi priaku. Kalian belum cukup pantas. Anak buahku, ikutlah denganku berperang. Hancurkan tembok besar penakluk iblis. Siapapun yang pertama menembus tembok besar penakluk iblis, akan kuberi 100.000 kristal iblis. Kalian hanya perlu membunuh kultivator ras dewa. Bunuh 1 setengah dewa. Aku akan memberinya 1 artefak setengah dewa. Tetua, menurut berita dari Tetua Agung Tanah Suci Cahaya Emas, anak haram itu sudah memasuki medan perang. Apakah kita akan bertindak sekarang? Orang tua Jin Guang itu tidak mudah dihadapi. Kita tidak bisa bertindak terang-terangan di wilayah ras dewa.
Biarkan ras iblis menguras kekuatannya. Tapi bagaimana jika dia mati di tangan ras iblis? HMPH, meskipun anak ini adalah anak haram keluarga Yun, dia memang memiliki vitalitas yang kuat. Lagi pula, jika aku tidak membunuhnya sendiri, bagaimana bisa aku menghapus rasa malu keluarga Yun? Ye Chen, potensimu 100 kali lipat dari orang biasa. Kekuatan yang dibutuhkan untuk menembus tingkat dewa juga 100 kali lipat. Misi kali ini adalah kesempatan emas bagimu untuk mencapai tingkat dewa. Menelan langit, memakan bulan. Siapa manusia itu? Kekuatan tempurnya sangat ganas. Ayo kita lihat. Manusia kecil berani mencari mati di depan kami? Di mana dia? Aura ini adalah tubuh iblis abadi milik ayah. Tidak kusangka seorang manusia bisa mendapatkan warisan tertinggi ras iblisku. Cepat kirim sinyal bantuan tingkat tertinggi. Tembok besar dalam bahaya. Api iblis pembakar langit. Guntur 10.000 iblis. Sungai darah meluap. Habislah kita. Kita semua akan mati di sini. Seharusnya aku tidak datang ke tempat terkutuk ini untuk sok pahlawan. Apakah kita benar-benar akan mati di sini? Aku ini calon gadis suci Fuyao. Para ahli tanah suci dari alam dewa tidak lebih dari ini. Mati kau. Para kultivator alam dewa tidak akan dibiarkan dibunuh oleh kalian para bocah iblis. Dia seorang setengah dewa, tapi dia berhasil menahan serangan gabungan dari 3 pangeran iblis. Kekuatan tempur macam apa ini? Sungguh mengerikan. Sok misterius. Aku, pangeran iblis ini, tidak percaya tidak bisa membunuh manusia rendahan sepertimu. Tebas. Tanganku. Pedang itu adalah pedang penakluk iblis. Konon, pedang itu menaklukkan semua iblis di dunia. Salah satu dari 10 senjata pembunuh kuno yang meminum darah dewa iblis. Pedang penakluk iblis. Pedang ini adalah musuh bebuyutan ras iblis kita. Tidak boleh dibiarkan hidup. Serang bersama. Bunuh dia tanpa peduli harga. Serang bersama. Meskipun dia bisa melukai Pangeran Iblis Qian, itu sebagian besar karena kekuatan senjata ilahi. Menghadapi serangan gabungan 3 Pangeran Iblis, dia pasti akan kalah. Sayang sekali,
Bahkan pedang penakluk iblis pun tidak bisa melindunginya sekarang. Begitu dia mati, Kita juga tamat. Api iblis membakar dunia. Petir ungu pemusnah dunia. Sungai darah mengamuk. Jurus pedang Hongmeng membelah langit. Dengan wujud setengah dewa, dia menahan 3 serangan penuh dari iblis tingkat menengah tanpa terluka sedikit pun. Jika dia terus tumbuh, keluarga Yun kita akan dalam bahaya. Kalau begitu, biar kau lihat kartu truf kami yang sebenarnya. Selamat datang, Raja Iblis. Siapa yang berani melukai putraku? Mereka benar-benar memanggil bayangan Raja Iblis. Meskipun bayangan Raja Iblis hanya 1/10.000 kekuatan Raja Iblis, itu sebanding dengan puncak dewa tingkat atas. Aku tidak berani melawannya dengan mudah. Tubuh iblis abadi. Energi sudah mencapai batasnya. Cepat cari tempat untuk bersiap menembus tingkat dewa. bocah kecil, kali ini aku akan lihat kau mau lari kemana. Kalian semua sudah lihat, anak ini, Ye Chen, tidak hanya memiliki jurus iblis, tetapi juga bisa memerintah Raja Iblis tingkat atas. Dia hanyalah mata-mata yang dikirim oleh ras iblis. Hari ini, aku, Yun San, akan menegakkan keadilan, mewakili alam dewa, menghukum iblis ini di tempat. Sungguh konyol. Aku baru saja menyelamatkan semua orang. Dalam sekejap mata, aku menjadi mata-mata ras iblis. Tetua Yun San, Anda salah paham. Putra suci Ye Chen adalah penyelamat kami. Betul. Jika bukan karena dia turun tangan, Kita pasti sudah mati di tangan Pangeran Iblis. Dia sama sekali tidak mungkin mata-mata ras iblis. Penyelamat kami. Setelah aku membunuh kalian semua, tidak akan ada yang tahu kebenarannya. Orang mati tidak bisa bicara. Apa kau punya kemampuan untuk membunuhku? Apa kau pikir? Aku akan memberimu kesempatan itu lagi. Selanjutnya, aku akan menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkanmu. Serangga. Keluarlah. Artefak leluhur keluarga Yunku. Segel pembalik langit. Yin Ming Yutian. Jidao Yong Chang. Segel pembalik langit. Segel pembalik langit. Bocah haram. Mati kau. Mati sepenuhnya. Hanya kengerian besar antara hidup dan mati yang bisa membuatku benar-benar memahami misteri tingkat dewa dan memadatkan keilahian tertinggi. Jalanku adalah membuka langit dengan satu pedang. Adalah maju tanpa ragu. Meskipun kau menggunakan semua kartu ASMU, di hadapan artefak leluhur yang sebenarnya, kau tetap seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Yin Ming Yutian. Ji Shou Yong Chang. Meskipun kau sejenius apapun, tidak mungkin kau, dengan tubuh setengah dewa, bisa melawan artefak leluhur keluarga Yunku. Hahaha. Akhirnya mati juga. Apa? Dia seharusnya sudah hancur jiwanya. Kenapa masih ada napas? Anak ini memang jenius di antara para jenius. Dia memanfaatkan serangan mematikan dari artefak dewa ini, berhasil memadatkan tulang agung surgawi terkuat. Dan juga memahami jurus pedang tak tertandingi yang belum pernah ada sebelumnya. Yun San, terima kasih atas segel pembalik langit MU. Kau membantuku memecahkan belenggu dan mencapai tingkat dewa, jalan pedang penentang langit. Tubuh menjelma menjadi pedang.
Tidak mungkin. Meskipun kau menembus tingkat dewa, kau tidak akan bisa melawan artefak leluhur. Tundukkan dia. Lin Ming Yutian, Jishou Yongzhang, Lin Kou Yuda. Tetua Yun Zhan terbunuh dalam satu serangan. Bahkan artefak leluhur pun tidak bisa melukainya. Monster macam apa dia ini? Sial, seharusnya aku langsung membunuhnya saat itu. Kakek, jangan khawatir. Ye Chen ini, seberapapun dia melompat-lompat, di mataku dia hanyalah semut. Biarkan aku yang membersihkan kekacauan ini. Yun Aotian. Ye Chen, cepat pergi. Yun Aotian mencuri tulang agung surgawi MU dan dibesarkan dengan semua sumber daya keluarga Yun. Kekuatan tempurnya jauh di atas kemampuanmu saat ini. Pergi. Situasi saat ini 100 kali lebih berbahaya daripada di zona terlarang kegelapan. Tapi, daripada melarikan diri dengan menyedihkan, lebih baik bertarung sampai mati dan bangkit kembali. Aku ingin melihat seberapa kuat dewa leluhur itu. Serahkan warisan dan harta di tanganmu, dan lumpuhkan kultivasimu sendiri. Aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Jika ingin bertarung, ayo bertarung. Jika aku tidak mati hari ini, keluarga Yun pasti akan musnah di masa depan. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Kau belum sebanding dengannya. Ikut aku. Apa yang kau lakukan? Menyelamatkan nyawamu. Kau memiliki warisan ayahku. Kau tidak boleh mati tanpa izinku. Dasar bocah haram. Jika kau punya nyali, jangan pernah keluar dari alam iblis seumur hidupmu. Jika tidak, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Tidak kusangka aku jatuh ke alam iblis. Baiklah, aku punya pedang penakluk iblis. Dan juga menguasai jurus iblis yang tiada tara. Di sini, aku pasti akan seperti ikan di air. Yun Aotian. Saat aku kembali ke alam dewa lagi, itulah saat kehancuran keluarga Yun MU. Ye Chen, dimanapun kau berada, berapapun lama aku harus menunggu, aku akan menunggumu kembali di sini.